mendadak. Oke, welcome back to my channel Hari Sulistyowati Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistyowati Official Fanpage. Hari ini kebetulan saya berada di Pulau Dewata, tepatnya di Kota Denpasar. Nah, bersama seorang narasumber yang keren luar biasa. Siapa beliau? Nanti kita kenalan. Teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Kenapa? Karena narasumber saya kali ini adalah orang yang ya teman-teman nanti tahu sendirilah kira-kira seperti itu. Langsung kita kenalan dengan beliau. Beliau adalah salah satu yang mohon izin saya anggap sebagai bapak saya juga di Bali. Selamat pagi, Swastiastu, Rahayu, Pak. Ya, selamat pagi, Swastiastu, Rahayu juga, waras. Ya. Salam waras. Salam Oke, waras. monggo Pak, memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Pagi yang cerah ini saya bisa berkenalan dengan Adi. Jadi sosok remaja di Sabta Dharma yang aktif, yang agresif dan profesional menjalankan tugas jasmaninya. Ya, saya sendiri adalah nama saya Nyoman Swastika. Ya, saya tinggal di Bali dan memang kelahiran Bali. Ya, bersama-sama Adi menikmati ajaran Sabta Dharma ini sampai saat ini. Mantap, luar biasa. Nah, teman-teman, kebetulan saya hari berapa ini? Hari ketiga atau keempat ini di Bali. Hari ketiga. Jadi jalan-jalan ke Bali, ketemu dengan beberapa banyak teman, dan salah satunya beliau yang menurut saya orang yang harus ditemui. Kira-kira gitu ya, Pak. Iya. Terima kasih. Kita ngobrol mendapat santai penghargaan. ya, Pak. Ya. Oke, nah jadi teman-teman, just info bahwasanya beliau tadi sudah memperkenalkan diri, Pak I Nyoman Swastika. Betul ya. Nah, beliau adalah ketua dari organisasi Sabta Dharma atau teman-teman biasa familiar dengan istilah OSD, singkatannya gitu ya, Pak. Iya, betul. Nah, teman-teman, kita sebagai remaja khususnya warga Sabta Dharma, nah ini jujur saya belajar banyak dari para warga Sabta Dharma. Nah, baik dari organisasi manapun, kira-kira gitu, Pak. Nah, entah itu Sabta Dharma Indonesia atau KSD atau Persada, kemudian juga Bapak selaku ketua di OSD atau organisasi Sabta Dharma. Nah, banyak sekali saya mendapatkan info satu arah, kira-kira gitu, Pak. Ya. Nah, atau literasi yang sepihak. Nah, tetapi sebagai remaja di Sabta Dharma ini kan nggak boleh percaya dengan tembung jari, gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Kita harus membuktikan rupa, rasa, sekaligus beneran ini kita bisa menikmati sendiri, kira-kira gitulah, atau merasakan sendiri. Nah, Pak Nyoman dari kecil sudah belajar sujud ya? Ya, saya sujud mungkin sejak tahun 80-an ya, SMA ya. Oh, ya, menginjak SMA. Oke. Jadi memang saya sujud juga karena ikut kakak yang lebih awal, kemudian orang tua. Iya. Ya, saya join. Hampir mungkin berdekatan dengan orang tua. Tapi memang yang awal adalah kakak saya. Tapi lebih awal lagi adalah kakek saya. Mbah, kakek? Kakek, mbah ya. Jadi karena beliau malah seorang tuntunan di Peguyangan ya. Tapi beliau di Denpasar atau? Di Denpasar. Desanya namanya Peguyangan. Jadi beliaulah yang mungkin ya selalu berdoa, selalu memohon untuk bisa anak dan cucu-cucunya menikmati ajaran Sabta Dharma yang menurut beliau luar biasa. Sehingga beliau bertekad untuk bisa ajaran ini dilanjutkan. Dilestarikan oleh anak-anaknya. Dilestarikan anak. Dinikmati. Kalau dilestarikan itu seolah kok ditaruh dan kalau menurut saya mesti harus dinikmati, dihayati, ditekuni gitu ya. Iya. Boleh tahu Bapak sekarang usianya? Ini bukan rahasia. Usia lumayan. Saya sudah besok Januari 58 tahun ya. Tuh, enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan kan. Lumayan. Mau 60 ya. Udah kerasa. Ya, dan saya juga baru retired ya dari pekerjaan. Sebelumnya saya seorang udah pensiun ya? Udah pensiun. Ya, di PT Klipan Finance Indonesia, salah satu perusahaan multi finance. Sempat kerja di sana juga. Ya, hampir 30 tahun saya bekerja di sana di perusahaan pembiayaan.
perusahaan. Iya. Kalau nggak salah kode sahamnya CPIN ya kalau Ya, nggak salah. betul. Oke. Ya. Nggak masuk buat gorengan. Hebat apal. Nggak masuk buat Hafal. gorengan. Ciri-ciri ini, ciri-ciri pemain. Pengennya jadi investor Pak, tanya-tanya aku. Oh, Iya. pasti semua juga siap jadi investor. Kan tinggal ada yang kecil, Iya, sedang, skala masing-masing. besar ya. Silakan. Semua harus bercita-cita jadi investor. Apalagi bahasanya nanti pasif income lah apa dan seterusnya. Iya. Nggak taunya jadi trader jangka pendek. Iya. Oke, jadi Bapak sujud di Sabta Dharma itu bukan dari kecil ya, dari SMA ya? Dari SMA. Oke, ada yang menarik dari mungkin Sabta Dharma, kok bisa Bapak tiba-tiba tertarik sujud? Kan mohon maaf ya, sekali lagi, saya potong dulu. Biasanya kan orang-orang yang belajar sujud ini kan orang-orang yang bermasalah di luar Sabta Dharma ya. Betul. Nah, termasuk saya sendiri juga dari keluarga non Sabta Dharma. Jadi ketika masuk Sabta Dharma, tapi juga tidak ada masalah, hanya karena kepo, hanya karena ingin belajar tentang spiritual. Kebetulan saya di Jawa, Surabaya, jadi ketemunya Sabta Dharma. Apakah Bapak juga pernah ada masalah? Iya betul. Kalau tidak salah recordnya dari percakapan kita dengan teman-teman peserta atau warga atau calon warga dulu sebelumnya untuk menjadi warga, hampir mungkin 80% adalah kita anggap bermasalah tanda kutip. Salah satunya adalah sakit ya. Salah satunya adalah sakit. Sakit secara fisik. Ya, sakit secara fisik ya. Sakit bisa fisik, tampaknya fisik tapi bisa sakit rohani dan seterusnya. Sebagian besar, hampir 80% datanya. Kecil sekali yang karena tidak bermasalah atau memang ingin menekuni rohani. Ya mungkin mudah-mudahan saya termasuk, dan puji syukur artinya saya bukan karena sakit, tapi memang salah satunya ikut kakak saya. Karena kakak saya begini ceritanya. Saya ingat beliau berdua, saya ada kakak dua, putu dan kadek itu. Pas beliau melihat kakeknya sujud, kemudian bertanya, tapi kakeknya tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang ajaran ini, cuman menunjukkan kalau mau belajar lebih detail, pergilah ke Jalan Sanggar di Patimura namanya, ya di Patimura Denpasar ya. Nah beliau pas turunnya wahyu kalau nggak salah, beliau pergi ke sana dan mulai sujud. Nah, jadi 27 Desember, malamnya kan 26 ya? Ya, betul. Kemudian beliau mulai sujud. Nah, kita lihat aja ikut ya seperti itu. Kemudian orang tua ikut dan seterusnya. Ya, jadi di keluarga kami relatif bukan karena bermasalah, walaupun masalah bisa muncul setiap saat kan gitu. Walaupun masalah bisa muncul jadi setiap itu saat. SMA ya Pak ya? SMA harusnya belum saatnya ngomong tentang pencarian spiritual ya? Ya betul. SMA saya pikir usia remaja yang biasanya belum ngeh dengan spiritual ya. Mungkin kalau saya jujur saat itu memang cenderung karena ikutan. Jadi bukan karena memang mencari ini apa yang hebat, belum. Tapi dalam perjalanannya ya memang itu salah satu yang saya cari bersama teman-teman itu. Tahun berapa Pak? Ini menarik memang, artinya saya mengikuti ajaran Sabta Dharma mungkin awalnya on off, itu artinya bukan tidak berlanjut, tapi ya begitulah remaja, sujudnya 5 menit, 10 menit, 15 menit begitulah. Karena memang mungkin ya pemahaman atau merasa manfaat, mungkin lebih banyak menurut saya pengetahuan ya. Nah inilah yang sebenarnya kita lagi tingkatkan sekarang ke teman-teman warga, baik remaja dan seterusnya. Nah, namun memang saya memang dalam perjalanan memang mencari akhirnya. Ya saya kenal dengan beberapa tokoh Sabta Dharma, yang cukup tokoh lah bilang di Sabta Dharma, selama misalnya dari tahun 80 itu sampai tahun 2000-an ya. Terakhir saya salah satunya ikut penggalian pertama kali di Sanggar Seni Busana Sabta Rengga itu tahun 2005. Ya walaupun sebelumnya saya sering ke Sabta Rengga ya, Jogja ya, terutama ngantar ibu saya. Kalau ibu saya mungkin cukup rutin beliau ikut penggalian di sana dengan ibu-ibu seangkatan beliau gitu. Nah di sanalah saya ingat startnya untuk saya bisa paham ajaran ini lebih besar. Artinya saat itu momen saya kenal dengan seorang yang namanya penekun Sabta Dharma. Penekun yang betul-betul memang waktu beliau, energi beliau
pengamalan beliau, dharma beliau betul-betul untuk Sabta Dharma. Itu pertama kali saya kenal dari yang pernah saya kenal sebelumnya, beberapa tokoh gitu. Jadi memang ada dalam tanda kutip pencarian akan tokoh gitu ya. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya. Pak, Artinya bukan karena saya mencari tokoh kemudian berguru dan seterusnya, mungkin tidak. Tapi saya ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam atas pemahaman kita yang namanya di buku ini katanya wungkul. Siapa yang bisa membreakdown? Siapa yang bisa menerjemahkan lebih detail? Siapa yang bisa merinci ajaran ini seperti apa sebenarnya? Nah, kita ketemu beliau yang memang penekun, adalah yang memang penekun. Ya, pemahaman Sabta penekun salah satu indikatornya adalah ya di buku sebenarnya ada indikator-indikator itu ada. Salah satunya beliau Penuntun Agung menyebutkan bahwa diharapkan kita mengelola rohani adalah idealnya 5 jam. Saya berkeliling Indonesia, mungkin ketemu 1-2 orang, pernah ketemu 1-2 orang, pernah. Tapi beliau ini bisa 8-10 jam dalam satu hari menikmati ajaran Sabta Dharma, mengamalkan dan seterusnya. 8-10 jam. Sebelumnya maaf, saya belum pernah. Nah, karena itulah saya kagum dengan beliau, berarti beliau ini betul-betul penekun, menikmati dan mendarmakan, yang lebih penting lagi mendarmakan ajaran ini. Sehingga saya banyak berpartner dengan beliau bersama teman-teman. Nah, namun semua ada konsekuensinya. Gitu. Iya. Oke, jadi tahun 2005 pertemuan di Sanggar Jogja itu merubah semuanya ya, Pak? Iya, itulah salah satu awal saya untuk menekuni ajaran. Ya, boleh disebut menekuni, walaupun ada pasang surutnya. Tapi memang ada 6 bulan, mungkin 1 tahun sebelumnya, kebetulan saya juga sebelumnya masih rajin sembahyang ala yang saya tekuni sebelumnya, artinya di Hindu, gitu ya, di Hindu ya. Nah, saya waktu itu sudah punya sanggar di rumah, tempat sujud di rumah. Sudah punya tempat sujud di rumah. Nah, kebetulan ada salah satu teman saya bilang, beliau ketemu tadi sosok yang menurut saya adalah Sri Pawenang ya. Nah, beliau di sana nyebut, tadi saya bercakap dengan beliau menyebutkan bahwa nanti Nyoman akan aktif katanya. Oh ya, saya bilang begitu. Nah, dari sanalah saya jadi persada, kemudian dengan berbagai pernak-perniknya di Sabta Dharma. Oke. Kurang lebih begitulah historinya. Sujud pertama yang menyejukkan siapa, Pak? Sujud pertama yang menyujudkan. Atau orang tua atau kakek? Terus terang saya lupa. Tapi di keluarga dengan kakak ya. Oh, dengan kakak. Iya. Tapi memang awal saya sujud juga di Patimura. Di Patimura ya. Kakak siapa, Pak, namanya? Kakak namanya yang pertama Iputu Suryata, beliau sudah sudah meninggal. Kemudian yang kedua Imadi Suryawan, ya beliau dulu berdua aktivis di Sabta Dharma. Masih sehat sama sekali? Masih sehat ya, cuman kakak saya yang kedua kebetulan sekarang beliau sebagai Idarsi di Hindu, salah satu pendeta di Hindu. Ya, pemangku agama betul. Di Hindu. Siap, terima kasih. Wah, itu tidak banyak diketahui oleh teman-teman mungkin. Mungkin dulu Tesing Dumadinya ternyata ada resinya. Ya, kita percaya, kita meyakini sekali mengenai Tesing Dumadi. Dan itu salah satu yang kita tekuni sekarang di Sanggar Candi Busana Tegah Kuri mengenai pelajaran mengenai Tesing Dumadi itu. Oke, siap. Nah, nanti kita membahas tentang perjalanan kenapa harus ada OSD dan lain-lain gitu ya, Pak. Ya, mohon maaf ya. Silakan. Jadi Pak Nyoman kalau tidak salah, mohon maaf, masih ada darah Tionghoa ya? Kalau tidak salah. Ya, betul. Ini boleh ya saya tanya? Boleh, aman. Kita di Indonesia berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras. Saya sebagai orang umum ya. Masa sih Pak Nyoman ini punya darah Tionghoa? Secara namanya lo Bali banget. Ininya hitam justru. Karena jemur terus nih. Apa benar itu, Pak? Betul. Saya buyut saya masih asli dari Tiongkok. Buyut. Ya, buyut. Jadi buyut ya. Jadi bapaknya kakek itu. Masih asli dari Tiongkok. Tapi di Bali beliau kawin sama Bali. Kemudian anaknya berarti kakek saya kawin juga orang Bali. Kemudian bapak saya kawin juga sama orang Bali. Nah, sehingga saya terakhir ada. Jadi buyut masih asli Tiongkok. Dari Tiongkok memang asli. Masih asli dari Tiongkok. Imlek bapak masih Imlek masih merayakan?
secara spesifik merayakan itu memang tidak, tapi karena keluarga besar. Ya, karena kami punya keluarga, kadang-kadang ada dari keluarga bapak datang, dia bawa buah, ya oke, ayo kita merayakan. Karena semua masih kalau saya lihat sifatnya adalah seremonial. Sembayangnya juga masih seremonial. Nah, di mana saya mulai mendapatkan yang lebih benar gitu menurut saya. Nah, kenapa saya berani berbicara tentang Sabda Dharma? Tentu karena saya mendapatkan, sehingga dengan jalan Sabda Dharma, nah, menurut saya lebih tepat. Jadi warna merah itu hanya untuk Imlek doang ya? Biasanya putih sama hijau ya? Oke, jadi full Bali ya sekarang ya jadinya? Maksudnya secara kebiasaan, kulturasi dan lain-lain udah kalau kita sebut ya kelahiran Bali, tapi saya yang jelas orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya, kita harus tanamkan karena itu itu juga diingatkan oleh beliau, Panuntun Agung mengingatkan. Beliau maaf ya, kurang suka dengan pembedaan suku-suku. Itu lebih sulit proses pembangunan ini dan seterusnya. Beliau mengingatkan kita bangsa Indonesia, satu bahasa, satu negara, satu bangsa Indonesia. Itu harus ditekan, tapi bukan berarti kemudian suku-suku budaya dimatikan, sama sekali tidak. Tetap dipelihara, dilestarikan, tapi pada saat bicara Anda orang apa, saya orang Indonesia. Mantap, luar biasa. Oke, Pak Nyoman, ketika kembali di perjalanan Sabda Dharma ya, ketika Pak Nyoman sujud penggalian pertama di mana? Di Denpasar ya? Ya, di Denpasar. Di Denpasar, kemudian saya tidak tahu berapa tahun atau berapa lama tiba-tiba bisa keluar dari dalam tanda kutip dari Pulau Dewata ke Jawa atau ke daerah lain untuk bertemu dengan warga non Bali, warga Sabda Dharma non Bali. Nah, sempat perjalanannya gimana Pak? Tiba-tiba bisa pingin ke Jogja atau ada agenda tahunan atau memang ada kewajiban dan lain-lain? Ya, memang saya dulu kerja di finance, terus yang cukup padat, sibuk ya, terus yang sibuk. Ya, kita tahu bahwa kalau mau profesional, mau bekerja yang benar, memang kita optimalisasi bekerja. Ya, saya kerja di finance itu hampir 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun. Mohon maaf, posisi terakhir sebagai? Saya sebagai area manager terakhir. Area manager Indonesia Timur. Pada periode tengah Indonesia Timur, jadi saya pegang Jogja, Solo, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, NTT dan seterusnya. Tapi karena pengembangan yang lebih luas, akhirnya saya pegang Jawa Timur dan Bali saja. 5-6 tahun terakhir. Sebelumnya sempat cuma dibagi dua, jadi Indonesia Barat dan Indonesia. Dulu belum ada OJK ya? Selik sama APPI ya? Belum. Ya? OJK ini kan baru berapa? 10-12 tahun. OJK kan turunan dari pemecahan fungsi dan wewenang dari Bank Indonesia sebenarnya. Jadi Bank Indonesia fungsi monetary, kemudian kalau di OJK fungsi pengawasan, regulasi dan seterusnya. Oke, siap. Terus akhirnya sibuk keliling daerah. Ya, karena wajib dulu itu ya saya terus terang tidak bisa optimal melakukan. Kita wajib mengunjungi cabang, waktu itu lebih daripada 12 provinsi. Pada waktu menjadi Indonesia bagian timur. Jadi ada kewajiban satu cabang itu minimal dikunjungi dalam 1 bulan sekali, bayangkan. Sibuknya gitu. Sehingga 1 bulan minimal satu kali. Satu cabang minimal. Ya. Jadi keliling terus ini ya. Keliling terus itulah. Iya. Itu kerja di CPIN sebelum nikah atau udah keluarga? Sudah nikah. Atau sebelumnya ada riwayat pekerja di perusahaan? Awal sekali saya justru pada saat kuliah sudah bekerja sebagai di fitness center. Ini sebagai instruktur. Ini bodinya kelihatan lumayan ini ya. Hampir cukup lama selama kuliah. Selesai saya kuliah tahun 90. Saya kerja di bank. Bank Universal. Jadi startnya di gym. Ya, di gym. Sebagai personal trainer. Ya, personal trainer. Jadi termasuk kita saya kerja, partner juga salah satu fitness yang pertama di Bali, itu baru periode mulainya fitness center. Kemudian tahun 90 saya kerja di bank 3 tahun. Nah, setelah itu baru saya pindah ke finance. Nah, di finance lah hampir 30 tahun. Cukup lama, cukup senior. Ini beda banget ya segmennya ya.
Ya. fitness, Oh, ya, iya fitness kan? jauh. Kan identik dengan tampilan body ya, kira-kira Ya. gitu ya. Body Tapi apa sih, perutnya besar. tahu-tahu kok tiba-tiba bisa masuk di bank Ya, atau finance. ya, saya ingat itu kebetulan waktu kerja di fitness center, Iya, iya. tentu karena saya sebagai manajer, Iya. cenderung juga sebagai PR, sebagai sales. Oke. Nah, ketemu dengan salah satu pimpinan bank, beliau tertarik, Oh. saya rekrut langsung selesai, langsung kita diajar rekrut, Iya. dan besoknya dia kerja langsung gitu. Oke. Nah, kerja di bank, begitu juga pada saat saya promosi ke Jakarta ikut training. Training di bank ya untuk Iya, iya. promosi, saya ketemu teman diajak juga kerja di finance, pindah dalam Oke. Jadi ceritanya di gym itu ketemu relasi. ya Oke, terus diajak pindah kerja gitu. kerja ke bank ya. Oke, ini nggak Setelah marah, yang punya gym ini nggak marah? ada sedikit ada sedikit karena cukup lama ya. mendadak, ternyata cukup mendadak itu betul. Iya, Ya, iya. tapi kesempatan itu ya Nggak akan seperti datang- itu, enggak ada belum yang tentu kedua datang dua ketiga kali. belum tentu gitu Oke, loh. jadi langsung ngajar. Langsung ngambil. Akhirnya fokus di finance. Ya, di Polisi. finance saya cukup lama. Ya, di finance tentu sambil juga ada beberapa usaha pribadi. Oke, jadi masih bisa fokus di Sabta Dharma, kegiatan Sabta Dharma atau gimana? Atau Ya. sempat vakum dulu atau gimana? Oh, pada periodenya ya tentu Sabta Dharma memang menjadi pegangan kita karena di Oke. keluarga penekun, ibu terutama ya, Iya, dan iya. bapak juga untuk istilahnya pergi ke sanggar-nyanggar ya. Oke. Cukup aktif beliau, cukup aktif. Iya. Tapi saya memang relatif aktifnya itu sejak menjelang tahun 2005. Pasca dari Jogja. Ya, pas setelah dari Jogja. Ya, sebelumnya lumayan lah, tapi Iya. tidak seaktif ya perasaan saya seperti saat ini. Oke, gitu, padahal dengan yakin teman-teman. yakin sudah. Yakin sudah, yakin sudah. Tapi mungkin ya itu Iya. knowledge-nya, pemahamannya, Iya. partner atau ya partner tadi untuk bersama-sama itu belum. Nah, sejak 2005 lah saya merasakan baik aktif atau perubahan di pribadi yang cukup signifikan. Kan yang paling tahu kita Iya, seberapa iya, sih kita betul, berubah, atau juga orang bisa melihat seberapa jauh kita ini berubah. Ya. Bapak tipikal fighternya masih kelihatan. Kenapa, sorry? Tipikal fighternya masih kelihatan. Oh, ya. Energiknya Saya masih kelihatan. berusaha sudah melembutkan, tapi kadang-kadang ke bawah juga. Ke bawah juga. Ke bawah juga. Pak Ya. Nyoman belum tahu kalau ketemu orang Surabaya. Oh ya, saya senang. Saya punya teman hebat di sana. Boleh nyebut apa ya? Boleh, Ya, Bapak. Budianto itu termasuk partner saya. Wih, Saya mantap. sering diskusi, sering Bapak saya juga, Pak. sering debat, sering berbeda pandangan. Tapi Iya. beliau menurut saya memang jauh lebih hebat daripada Iya, saya. perang argumen biasa ya. Biasa dan ya. itu harus dibiasakan. Ya, kita ingat siapa pendapatnya Abraham Lincoln. yang menyebut, walaupun saya berbeda pendapat dengan Iya. Anda atas pendapat Anda, tetapi saya berjuang bila perlu mati-matian mempertahankan pendapat itu. Artinya menghargai pendapat itu. Iya. Bukan berarti harus digunakan gitu. Iya. Tapi penghargaan suatu pendapat orang lain ini adalah salah bentuk etika dan Iya. integriti komitmen seseorang. Iya. Bagaimana pendapat itu, karena jangan cepat-cepat memvonis ini pendapat salah, nggak benar. Belum tentu. Dunia ini berubah. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Kalau Iya. penilaiannya pada perspektif ya. Ya kecuali maaf nih kita ngerampok ya kapanpun itu salah gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau pendapat yang sifatnya pengetahuan, nah itu perlu kita pertimbangkan. Iya. Jadi Pak Nyoman banyak belajar dari beliau. Oh, banyak belajar. Beliau termasuk kalau disebut ya beliau guru saya lah gitu. Salam Pak Budi. Iya, ya, beliau guru saya lah gitu. Hebat, beliau orang hebat. Pengabdian beliau luar biasa. Iya, Ya tentu dengan plus minusnya. Iya, Kita harus belajar juga menghargai Betul. warga Medan atau apapun. orang. Ya, betul. Iya, mantap. Jadi tahun 2005 itu merubah Ya. semuanya ya Pak ya. Ya, 2005. Jadi ketemu Pak Budi tahun berapa? Kalau tidak salah ketemu Budi mungkin saya sebelum 2005. Oke. Ya, sudah pernah ketemu di Pare. Waktu itu saya kunjung ke Pare, diperkenalkan, tapi masih hai aja gitu. Oke, biasa tapi, aja ya Ya, jadinya. hai aja. Terus 2005 sempat penggalian bersama dengan teman saya di Bali, Pak Wayan Sukarse. Oke. Kemudian, nah sejak itulah
perubahan yang cukup signifikan menurut saya gitu. Oke. Ya, menurut Jadi saya. hubungan itu lanjut, intensitasnya lanjut ya, Pak? Lanjut sampai sekarang juga sama Pak Budi kita sering connect Iya. Kita selalu lah silaturahmi dengan warga dan kita pernah berkeliling di Indonesia dengan teman-teman ya. Setelah 2005 itu atas kenal kita sosok yang namanya Pak Suaryono itu, kita keliling ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Lombok, kemana-mana aja, nggak ada masalah. Itu belum pensiun atau sudah pensiun, Pak? Masih kerja. Kok Itu bisa ditinggal gitu? ya itulah Ya, hebatnya. ceritanya gimana nih? Atau memang Bapak meluangkan waktu, sengaja meluangkan waktu Ya, cuti? otomatis. Meluangkan waktu artinya memang saya cari pada saat cuti atau pada saat waktu senggang. Terutama kan memang kalau kita lihat kalau kegiatan rohani sendiri kan kita memang malam. Iya. Makanya pulang kerja, mandi 5 menit, 10 menit, makan pergi ke tempat yang memang kita tempat kumpul bersama. Oke. Itu yang kita lakukan. Dulu malah sempat, maaf nih agak ekstrem saya cerita, pada saat mendapatkan pemahaman, knowledge, ajaran Sabta Dharma ini, kita bisa start dari jam 8, bisa sampai jam 4, jam 5. Oke. Itu dan kita lakukan cukup lama. Iya. Nah itu menurut saya pengalaman yang cukup mendidik saya dan teman-teman. Oke, jadi keliling itu dalam rangka tugas apa ini, Pak? Memang sengaja ada tugas dari Yang Maha Kuasa atau gimana nih? Ini menarik ya. Memang bisa ya, Pak ya, saya tanya betul, gini. nggak apa-apa. Kalau kita diskusi udah rohani, ya mudah-mudahan bisa mengikuti pemahaman rohani otomatis ya. Kalau rohani dipakai jasmani, sebenarnya juga harus seharusnya linear, harus linear. Kalau bertolak belakang tunggu dulu, ini ada apa gitu lah. Ya. Artinya bahwa saya berkeliling dengan teman-teman. Ya kalau bahasanya saya belajar diantara mencoba juga berdharma dengan sosok yang namanya Pak Suaryono dan teman-teman. Memang beliau awalnya yang kita kenal salah satunya adalah mendata warga dan sanggar. Itu memang sedikit kontroversial. Mendata sanggar dan warga. Data sanggar. Yang menurut beliau dan saya meyakini juga itu benar adalah mendapatkan tugas. Ya. Dan itu sudah diminta pembuktian dan seterusnya. Tapi karena memang terus terang yang pembuktian itu tidak mudah kan itu ya. Betul. Kita harus sebut tidak mudah. Jadi pendataan secara statistik beneran ya, angka ya? Angka. Dan kita ada bukunya, hasilnya bukunya, sanggarnya, fotonya, berapa warga itu ada semua. Dan itu sudah diserahkan kepada yang berwenang lah kita sebut ya. Sebenarnya sudah diserahkan, tapi nggak tahu apakah itu dibaca atau nggak ngerti. Tapi tapi kita file. Itu adalah produk kita dan kita memang selalu berharap ada literasi yang lebih baik untuk kita ya sebagai warga. Nah kemudian kita berkeliling memang dalam rangka ingin diantara kita mendapatkan manfaat, menjadi lebih semangat, menjadi lebih yakin, menjadi lebih pede, ya kita juga mengajak warga untuk dapat menikmati ajaran yang lebih baik. Ya terus terang berkeliling. Boleh tahu kota atau daerah mana yang dikunjungi? Banyak ya di Jawa Timur, di banyak lah Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Ya malah saya kebetulan tidak ikut sampai ke Sumatera sampai ke Lombok sempat. Kalau ke Sulawesi, Kalimantan mungkin belum ya. Belum. Terutama sih Jawa Bali yang banyak. Atas dasar tugas dalam tanda kutip itu ya Pak ya? Ya, keliling tugas dalam tanda kutip, ya, betul. Jadi proses keliling itu memakan waktu berapa lama Pak? Untuk kembali lagi back to Bali? Atau memang ada start kemana, finishnya kemana? Betul, ya, memang on off ya. Misalnya program beliau, nih kita ada petunjuk, coba 2 minggu kita pergi ke daerah ini, ngelihat situasi daerah di sana, kita pergi seminggu, 2 minggu, atau beberapa hari gitu. Ya, salah satunya memang yang kita lakukan adalah perwatan tempat angker juga. Ya, termasuk di Bali ya, beberapa tempat ya, cuman mungkin tidak etis kalau terlalu bercerita tentang itu karena perspektif ya. Tapi memang kalau lihat kita penyebaran ajaran Sabta Dharma oleh Panuntun Agung, ya memang salah pada satu awalnya prosesnya seperti itu. Ya penyebarannya adalah melakukan perwatan karena dengan perwatan itu ya kita juga meyakini banyak yang harus dinetralisir yang pada saat itu berasumsi bahwa itu mengganggu memang itu. Jadi untuk mendapatkan tugas itu kemudian berkeliling di daerah-daerah dengan goal atau tujuannya
salah satunya mungkin membersihkan tempat-tempat. Ya, gitu, salah Pak, satunya itu betul. Oke, salah satunya. Wah, pengalaman, pembuktian yang kita dapatkan Oke, memang oke. luar biasa, sehingga menambah wawasan kita, ya menambah jangkauan kita dalam menekuni ajaran Sabta Dharma. Begitu hebatnya ajaran ini sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Ya. Jadi soal, mohon maaf ya, apa yang mungkin Bapak beliau yakini, mohon maaf sekali lagi, Ya. mungkin terkait dengan masa-masa penyebaran, dengan format atau dengan cara perwatan, pembersihan tempat-tempat dan lain-lain, Ya. kayak gitu, itu masih dilakukan sampai dengan hari ini? Masih. Sampai Oke. saat ini kita lakukan. Iya. Ya, Tidak ada masalah sih Pak. Saya juga menghargai teman-teman yang kira-kira masih seperti ya, itu lah. Ya. Oke. Ya masih, sangat Oke. masih. Ya. Boleh tahu Bapak ketika pada waktu itu keliling sudah jadi pengurus di Sabta Dharma atau gimana? Oh ya, nah mungkin ini kalau bicara tentang pengurus, mungkin ini juga termasuk sesuatu yang kita perlu nikmati dengan saksama ya. Oke. Ini pertanyaannya agak sensitif sebenarnya. Dan Kan kita nggak nyebut organisasi lah Pak, pengurus kita aja lah. Ya, jadi Ya. memang pada saat terjadi perbedaan pendapat di Sabta Dharma dengan Oke. beberapa teman kita, Ya. pada saat itu kita memang merasa kurang nyaman, gitulah. Oke. Artinya dengan perbedaan pendapat itu kita merasa tanda kutip disisihkan. Oke. Bapak merasa seperti itu? Merasa disisihkan. Dan memang ada tindakan-tindakan yang menyisihkan gitu loh. Oke. Ada tindakan dari teman kita, nggak tahu mungkin apa Oke lah. cara pandang apa penyebab, Iya. dan tentu kita juga menghargai mengapa mereka sampai melakukan itu. Nah kemudian dalam perjalanan itu tentu kita juga ingin merasa nyaman Oke. menekuni ajaran ini. Nah itulah salah satu latar belakang mengapa kita membuat organisasi atau payung hukum yang melindungi kita beserta teman-teman. Oke, sebentar Pak. Ya, Mohon maaf. itu adalah awal kita. Alasannya ya? Alasannya Alasan itu, ya. basicnya ya? Alasan basicnya memang Oke. itu, dan memang seperti itu. Gitu. Saya tarik ke case-nya dulu. Ketika Bapak, mohon maaf sekali lagi, apakah tidak ada efek dari perjalanan Bapak keliling dalam rangka tugas rohani yang menurut Ya, Bapak yakini itu dengan perbedaan pendapat di organisasi kira-kira seperti itu? Ada enggak? Oh ya pasti ada pembatasan, kadang-kadang ada surat apalah turun. Bapak dianggap, Ya. mohon maaf, kegiatannya di luar. Ya di luar tugas jalur lah, di organisasi, luar gitu. organisasi dan seterusnya. Bapak merasa seperti itu enggak kira-kira? Ada rasa bahwa seperti kita di apa istilahnya dianggap melanggar atau dan seterusnya, tapi karena kita merasa benar, tapi beliau tidak pernah bicara. Buat hebatnya teman-teman kita di sana hanya buat surat, hanya itu, Beneran tidak pernah memanggil, tidak pernah menegur dan langsung. Sama sekali enggak pernah. Ya, Bapak bisa mempertanggungjawabkan. sangat. Dan bila perlu sekarang diajak juga. Tapi oke, semangat kita selalu semangat Oke. semangat Siap. konsolidasi Oke. dan persatuan. Iya, Nggak ada masalah. Iya, ini sorry lah Pak, itu- saya tanya secara perspektif apa ya? Saya sebagai manusia aja lah. Oh, iya, sebagai iya, manusia, iya, iya. remaja Sabta Dharma, dan kebetulan Oke. saya ada di, mohon maaf sekali lagi, saya ada di kepengurusan ketua pemudanya Oke. MLKI. Oke. Jadi saya membawahi ratusan organisasi, Oke. salah satunya ya Sabta Dharma. Oke. Saya melihat ada, mohon maaf sekali lagi, ketika ada gesekan-gesekan atau dinamika organisasi kan biasa. Ya itu sangat biasa. Di organisasi manapun itu Betul. terjadi. Nah. Cuman memang di Sabta Dharma kan ini organisasi yang orientasinya adalah rohani. Tentu lebih harus beretika, Iya, betul. harus lebih etis, Iya, harus iya. lebih susila dan seterusnya. Itu menjadi panduan kita. Kalau kita langgar itu, ya justru kita ini belum optimal melakukan. Siap. yang Oke. sebenarnya. Jadi kalau soal ngomong keyakinan kan kita tidak bisa memaksa ya Pak ya. Kira-kira gitu, Pak, ya. Betul. Nah, Apalagi tapi secara makro saya tarik ke atas ketika saya melihat banyak organisasi yang dalam tanda kutip, mohon maaf sekali lagi bila mana bahasanya kasar, pecah gitu kan. Ya. Atau punya cabang sendiri dan lain-lain. Ini biasanya terkait dengan ya egosentris personal sih menurut saya bukan hanya di internal, mohon maaf, Sabta Dharma, tapi di banyak organisasi lain juga saya lihat ya ternyata sepele sih masalahnya. Ya, Ya. tinggal kamu menurunkan ego atau enggak, kira-kira Ya, gitu. ya. Nah, tapi kembali soal keyakinan yang Bapak yakini. Nah, di Sabta Dharma ini kan harusnya ya, saya belajar untuk tidak mengkultuskan sosok, kira-kira Ya, gitu Pak ya. ya. Nah, di depan Bapak menyampaikan banyak menyebut nama-nama terkait dengan Pak Haryono, Ya. kemudian Bapak nyaman kagum dengan beliau, Ya, sehingga dalam rangka tugas itu Pak Nyaman menemani beliau, kira-kira gitu ya. Ya, betul. Nah,
Bapak menemani, nggak merasa- support lah. Support, ya, menemani, Bapak support. nggak merasa bahwa cara itu untuk perspektif orang luar, apakah itu tidak mengkultuskan gitu? Kan kalau di spiritual biasa ya kayak gitu ya. Oke. Ya. Mohon maaf, Pak. Oke. Sebelum saya jawab itu, saya kembali dulu tadi mengenai organisasi tadi. Oke. Intinya bahwa perbedaan itu harus belajar kita menghargai. Saya kebetulan di Rotary saat ini memang salah satu yang didengung dengan terus ada namanya DEI, Oke. Diversity, Equity, dan Inclusion. Oke. Nah, jadi perbedaan itu harus kita belajar menerima. Perbedaan itu kan biasa terjadi di diri kita Betul, aja berbeda kok. Kalau kita maaf nih, Iya. menikmati ajaran Sabta Dharma dan tahu breakdownnya, bagaimana saudara kita berbeda sering keluar mau A, mau B, mau C gitu lah. Iya. Ya, di sendiri-sendiri. Tapi bagaimana kita melerem untuk menjadi keluar outputnya satu. Oh ini dengan stabil. Setelah itu kita ketemu dua, berarti kita ketemu 24 saudara, ketemu Iya. 36. Tinggal kali aja gitu ya. Tinggal kali aja. Itu biasa gitu loh. Biasa saja. Tapi jangan cepat-cepat menyalahkan. Oke. Jangan memvonis mengklaim bahwa itu nggak benar. Siap. Ini yang perlu kita pelajari di suatu organisasi. Ya kita bicara organisasi. Kalau di ajaran mungkin lebih jelas lagi, Iya. lebih tegas lagi itu gitu loh. Lebih tegas mengenai isi etika dan susila Dewara kita nomor 6. Betul. Ya, jadi itu lebih tegas lagi. Tapi di organisasi itu memang lazim terjadi. Tapi bagaimana organisasi yang menggunakan dengan landasan Sabta Dharma? Nah ini yang mungkin yang perlu kita lebih pahami atau lebih aplikasi dalam organisasi kita. Nah terkait dengan pertanyaan bagaimana Bapak support atau sepertinya mungkin beberapa saya mendengar ya, maaf saya sebut aja mungkin Adi nggak enak nyebut mengkultus dan seterusnya. Oke. Mohon maaf, Pak. Nggak apa. Jadi karena kami meyakini di Sabta Dharma tuh ingat ada namanya tujuan atau intisari dari ajaran Sabta Dharma yang nomor 1 bunyinya bahwa mempertebal keyakinan kita dengan adanya Yang Maha Kuasa atau Esa satu adalah dengan pembuktian dan pesaksian. Itu menjadi kunci ya. Harus dengan pembuktian dan pesaksian, bukan hanya omong-omong, bukan karena histori, bukan karena sejarah, bukan karena percakapan semata, tapi penting sekali pembuktian dan pesaksian. Beliau mampu. Nah ini yang kenapa saya berpartner dengan beliau. Beliau mampu membuktikan, beliau mampu memberikan pesaksian. Itulah yang membuat keyakinan saya bertambah. Itu yang luntur, maaf ya saya agak ekstrem kadang-kadang, untuk memotivasi dan menggerakkan agar lebih adrenalinnya biar naik gitu. Itu yang saya tidak dapat di teman-teman lainnya. Dan kita setelah berpartner dengan beliau, ya kita sebut berpartner ya. Itu yang banyak kita dapatkan dari beliau, dan teman-teman kita menjadi semangat, lebih tekun. Jadi Bapak sebelumnya saya belum pernah melakukan itu. Merasa lebih baik. Ya. Artinya di satu pihak pemahaman mengenai ajaran Sabta Dharma, pendalaman, dan saya menjadi lebih tekun ya, tanda kutip saya, walaupun mungkin buat orang ayo tekun cuman begitu-begitu aja ya silakan. Tapi menurut saya banyak berubah. Berubah dalam arti ya perilaku ya, karena mungkin saya tahu record saya dulu seperti apa. Kemudian pemahaman menjadi lebih kalau kita paham hanya omong-omong mungkin kita nggak pede bicara. Tapi kalau kita paham dengan pembuktian jauh lebih pede bahwa itu pasti karena kita mengalami. Kita tahu dengan pembuktian dan pesaksian itu yang dibutuhkan oleh warga sebenarnya kalau kita mempunyai tekad ingin menyebarkan ajaran ini dengan lebih baik, lebih benar gitu. Jadi yang jelas Bapak nyaman ya? Nyaman, sangat nyaman. Kalau orang bicara begitu, so-so aja ya. Kalau menikmati, maaf ya, saya minum kopi enak, orang bilang, wah apa minum itu warna hitam nggak bener lah, monggo gitu. Tapi kopi ini enak ternyata gitu. Gimana kalau ngopi dulu nih? Ya itu yang jadi biasa ya Pak ya? Biasa. Dan itu yang memang harus dibangun. Culture itu, budaya itu harus kita bangun di Sabta Dharma. Jadi ketika Bapak memutuskan untuk yakin akan hal itu dengan dasar Bapak nyaman dan ada perubahan yang menurut Pak Nyoman rasakan, Bapak menerima konsekuensi, kira-kira gitu ya? Yang saya tidak tahu, Bapak merasa sudah siap atau merasa kaget atau belum gitu?
Mungkin awalnya Konsekuensi untuk ada to the lah, point-nya diberhentikan kira-kira. ya kalau pada awalnya mungkin ada Oke. rasa seperti itu. Tapi kalau saya lihat kronologis histori Oke. terjadinya ini sebenarnya menarik juga gitu. Kalau kita Iya. setelah itu mau belajar, mau paham ya. Iya. Pertama sebenarnya apa yang dilakukan ini mendapatkan approve dari para pemegang kewenangan. Terus terang apa yang dilakukan oleh Pak Harto itu mendapatkan approve awalnya. Oke, jadi ada ibarat kata izin itu udah Sudah keluar, tertulis itu atau juga agak lisan? tertulis, ada lisan, ada itu, ada bukti-bukti. Tapi tiba-tiba di tengah berubah, saya nggak tahu apa. Ya walaupun saya tahu, tapi lebih baik saya pura-pura tidak tahu aja gitu. Dalam perjalanannya justru yang menarik, ya saya harus berterima kasih dengan beliau-beliau yang membuat seperti ini. Oke. Artinya maaf bahasanya dipecat apalah itu, saya harus berterima kasih karena itulah saya menjadi, karena itulah saya menekuni, Sebentar, karena itu saya menikmati gitu. Bapak ini kan ya saya lihat faktornya kan masih ada ya. Apakah ketika diberhentikan Bapak tidak melawan? Mungkin bahasa melawan perspektif ya. Mungkin dari Widya kelihatan wah dia keras kok itu mungkin. Tapi dari saya hanya atau banding gitulah istilahnya. sempat Banding, oke. Gimana? kita minta ketemu dan seterusnya. Oke. Tapi vonisnya udah nyatakan sudah vonis nih gitu loh. Ya, udah cut gitu lah, cut. Ya. Walau kita sempat ke Sangaragung dan apa, kasihan. Apa ya dibilang? Ya kasihan beliau-beliau itu. Ya saya kalau melihat peristiwa itu dari sekarang pada saat itu ya sedih lihat beliau-beliau ini. Ternyata hanya hanya kepentingan 1-2 orang itu gitu. Ya 1-2 orang. Sedih saya lihat. Sebenarnya ada pertemuan di Jakarta di Radio Dalam sudah menyatakan bahwa ini pernah selesai, inilah bagus, ini dijalankan, monggo ada hasil pertemuan itu, monggo para pemegang kewenangan segera ke Bali lakukan konsolidasi dan itu semua diboikot oleh 1-2 orang itu. Mengerikan. Sabta Dharma yang hebat, tapi saya tahu semua ada konsekuensi. Silakan. Itu dilakukan, ada pembokatan, katanya baru turun dari pesawat ini diambil. Tapi ini sorry mengingat lagi benar. Saya udah lupa dengan itu. Padahal saya tidak buka, buka sendiri. Ya menarik ya. Jadi menarik. kalau harusnya secara manajemen organisasi ini harusnya masalah daerah dong. Harusnya loh ya. Lebih ya kental esensinya sebenarnya harusnya masalah daerah yang harusnya bisa diselesaikan di daerah itu. Ya. Nah, yang mana secara struktur organisasi pusat atau nasional nggak ada urusan untuk masuk ke ranah. Ya, ketika daerah udah bisa. Ya udah selesaikan, kira-kira gitu. Kok tiba-tiba bisa jadi menggelembung gitu? Cuman masalah kan mungkin ini permainan koneksi dan seterusnya ternyata ada juga ya. saya tersenyum juga melihat. Kalau sekarang sih saya happy dan senyum udah melihat itu. Tapi tetap semangat kita dari kita dan saya harap juga dari teman-teman ya semangat konsolidasi, semangat persatuan. Karena apa tanda kutip maaf ya kita malu juga dengan di luar Sabta Dharma. Itu lebih cenderung yang saya malu dalam arti bukan malu apa ya itu yang kita jaga. Bukan malu artinya apa ya? Kok begitu gitu aja sih. Dengan kata bahasa kok begitu aja kita udah oh ayo jangan. Padahal saya di komunitas atau pengait lain Pak yang jadi acuan atau percontohan Sabta Dharma. Betul. Secara spiritual kita lembaganya ada, lembaga dundunan, betul ya. Kemudian yang di organisasi juga ada. Kemudian yang untuk nyerateni atau yang untuk memfasilitasi kegiatan juga kita sudah ada. Kemudian secara kepengurusan wanita kita sudah ada. Pemudanya lengkap. Sudah lengkap semuanya. Secara struktur kita termasuk sudah lengkap dan solid seharusnya. Jadi ada lembaga tuntunan, ada lembaga yayasan yang nyeratani ajaran. Dua ini sebenarnya yang sudah dibilang sudah 90% itu. Sudah 90%. Ya yang namanya persada ini kan karena aturan dari pemerintah. Betul. Ya ini lebih melengkapi lagi. Nah, sebenarnya kalau ini bekerja sama dengan baik luar biasa. Tinggal manajemennya, aplikasi organisasinya dimantapkan. Luar biasa. Ya. Jadi ketika pemberhentian itu Bapak pasrah pada akhirnya. Apa yang Bapak lakukan? Istilahnya mungkin ya kalau waktu pada saat pemberhentian ya teman-teman tentu ada
bukan perlawanan, argumentatif lah ya. Oke. Mengapa? Kan kita tanya mengapa? Kalau bahasa hukumnya banding gitu ya? Iya, banding. Oke. Mengapa? Dan kalau bahasa kan di pelajaran kita ada yang tadi saya sebut intisari ajaran kita yang nomor 1 pembuktian dan pesaksian. Ayo kita buktikan. Iya. Nah, cuman itu tidak diladeni gitu, tidak terladeni. Gitu. Ya di sana ketidakpuasan mungkin ya. Tapi sekarang saya puas. Tapi mungkin waktu itu kalau tidak terjadi ini, mungkin saya tidak begini gitu loh. Iya. Ya beserta teman-teman ini, mungkin saya yakin juga rasanya tidak terjadi apa yang kita lakukan saat ini. Gitu. Oke, setelah pemberhentian itu Bapak masih melakukan aktivitas sujud di sanggar atau gimana? Oh ya, kita justru karena itu semakin menekuni, semakin wah saya maaf ya, tapi malu juga kalau bicara tentang apa yang kita lakukan lebih itu artinya menekuni kan malu ya, sombong. Tapi artinya saya berubah, saya jauh lebih menekuni ingin tahu itu lebih besar karena dibukanya. Oh kalau bayangkan kita kalau biasa hanya lihat TV, lihat bagaimana bentuk TV, tiba-tiba diajak ke pabrik TV buat begini, kita seperti ini. Tahu kita seperti ini prosesnya toh. Seperti ini, dan kita sebelumnya nggak pernah tahu dan rasanya tidak ada itu gitu loh. Terus kita ditunjukkan di sumbernya dari begini, jadi kita makin tekun mau belajar tentang televisi gitu misalnya. Ya, analogi sederhana. Analogi sederhananya begitu. Oke, mantap. Dan kemudian kenapa sih kok harus ada OSD yang mana, mohon maaf ya Pak ya, di daerah manapun hampir, saya nggak ngomong semua ya, hampir semua, saya nggak ngomong 100% ya, hampir semua daerah warga Sabta Dharma yang sujud baik di rumah ataupun di sanggar ataupun di tempat yang dalam tanda kutip mereka melakukan sujud rame-rame, nyaris tidak ada perlawanan Pak dari masyarakat luar ya. Yang mereka tahu kalau Sabta Dharma itu ritualnya seperti ini, kira-kira gitu ya. Atau ini salah satu bagian dari kepercayaan. Nah, apakah Bapak merasa bahwa Bapak melakukan kegiatan itu tidak ada perlawanan, misalkan dianggap kegiatan itu ilegal atau gimana? Ya, sampai saat ini syukur kita tidak mengalami itu. Justru di beberapa tempat kita mendapatkan penghargaan. Kita disegani gitu ya. Kita disegani. Kembali tadi mengenai organisasi itu bahwa kami membuat itu karena adalah ingin survive, melindungi diri. Gitu. Ya. Nah, jadi untuk benteng payung hukum ya? Benteng payung hukum aja agar kami nyaman. Ya, apalagi memang itu kan undang-undangnya kalau berkumpul orang wajib. Ya, kita awal sekali sebenarnya kita membuat namanya Yayasan Sabta Dharma Bali. Awal sekali. Pada saat itu karena memang aturannya kan berubah-ubah. Kalau nggak salah 2-3 kali aturan ormas ini berubah. Yayasan Sabta Dharma Bali. Setelah itu goalnya provinsi atau nasional Pak? Bali masih. Bali provinsi. Setelah itu kita rubah Yayasan Sabta Dharma. Berarti goalnya nasional. Ternyata ada teman-teman kita yang sepemahaman ya Sabta Dharma Bali. Setelah itu undang-undangnya berubah. Katanya harus seperti ini. Kita bikinlah organisasi Sabta Dharma. Itu tahun berapa Pak? Itu 2015 ya, 2015. Yayasan 2005, 2006 ya. Oh, berarti sudah lama sekali. Udah lama. Itu payung hukum kita sehingga kita berkumpulnya ada legalitasnya. Ya sampai terdaftar di Menkumham ya. Nah, namun dengan undang-undang baru kan akhirnya kita berubah lagi namanya Perkumpulan Sabta Dharma. Ya, mirip Persada perkumpulan juga kan. Persatuan sama. Jadi kalau dibikin pendeknya jadi Persada juga gitu. Persatuan Warga Sabta Dharma. Kebetulan ini beda nama doang gitu ya. Padahal ya konco-konco dewi. Ya. Nah, kembali tadi mengenai apakah mendapatkan gangguan atau enggak, justru di beberapa tempat kita mendapatkan penghargaan. Salah satu sanggar kita di Tarib Karangasem ya. Di Bali ya, Karangasem. Di Bali. Sanggar Candi Busana Penghulu Tarib Karangasem. Tempatnya di bawah Gunung Agung itu. Peristiwa yang menarik adalah pada saat terjadinya eruption Gunung Agung, kan pada pengungsian dan takut. Dan hasil dari vulkanologi BMKG bahwa ini pasti letusan besar dan seterusnya. Waktu itu ancaman erupsi ya? Ya, ancaman erupsi dan sudah ada tanda-tanda yang memang menurut para peneliti ini pasti. BMKG sudah mengeluarkan bahwa ada ahli dari Jepang menyatakan ini pasti. Nah, kita menekuni melalui Sabta Dharma dan kita mendapatkan ini pasti tidak meletus.
Iya. Malah pada waktu goyang-goyang itu kita lagi sujud di sana dan mendoakan untuk itu tidak terjadi. Dan beneran memang tidak meletus. Dan yang terjadi luar biasa, pembuktian itu. Karena teman-teman kita aja di sana yang tidak jual sapi. Nah, yang lain udah dijual sapinya, ada kasihan kan dengan harga ketakutan. Psikologis ya. Nah, karena teman-teman kita itu bukan berani ya, karena meyakini itu, kemudian dengan pembuktian tidak menjual sapi dan seterusnya, orang-orang di sana segan. Wah, inilah Sabta Dharma, mampu memang membuktikan apa yang terjadi benar-benar tidak terjadi gitu. Nah, dengan kita memang mendapatkan melalui petunjuk-petunjuk rohani. Ini bagaimana kekuatan kunci 5, maaf nih ya, ini agak rohani karena kita ya semua meyakini bagaimana kekuatan kunci 5 bisa menutup Gunung Agung itu tidak meletus. Itulah yang kekuatan rohani yang kita dapat. Jadi the power of keyakinan Bapak ya. Iya, dan itulah yang membuat teman-teman kita semakin yakin dan itu masyarakat di sana segan, ya, segan dan menghormati. Ya, sehingga sanggar kita ya maaf sampai saat ini tidak pernah ada gangguan apa. Malah kita memang berpartner juga ya karena kita kerjasama dengan komunitas. Mungkin dalam waktu dekat kita melakukan kegiatan misalnya pungut sampah sekitar dan seterusnya dengan remaja di sana. Gitu. Ya. Iya. Jadi salah satu pembuktiannya itu Pak ya. Ya, itu salah pembuktian yang jelas itu kita dapatkan tegas itu. Ini lihat pasti tidak. Sedangkan waktu itu kan udah mengerikan ya karena saya kebetulan juga dari Rotary memberikan bantuan sumbangan ke sana menyiapkan pengungsian tenda dan seterusnya. Nah, tapi harusnya berbanding terbalik ya pemahaman dengan Rotary dengan Sabta Dharma untuk case Gunung Agung doang ya. Tapi apapun untuk juga misi penyelamatan Bapak sementara meyakini. Betul. Iya, tapi apapun juga karena masyarakat dan aturan dari pemerintah kan pemerintah waktu itu meminta dijemput itu mesti ke pengungsian. Iya, kita juga di warga Sabta Dharma kan mengikuti aturan pemerintah warah nomor 2 dan nomor 3 ya kita melakukan itu. Akhirnya nurut ya. Tapi kalau yang ini masih tetap tinggal ya tetap tinggal karena kita meyakini itu tidak terjadi gitu loh. Iya. Menarik, ya. Mantap, luar biasa lah. Jadi keyakinan itu yang bisa membuat Bapak menjadi seperti hari ini. Ya, begitulah ya, begitu. Bersama teman-teman ya. Karena kita sebagai makhluk individu, makhluk sosial selalu harus dekat dengan komunitas ya. Siap. Balik ke perjalanan OSD ya Pak ya, tahun 2015. 2015 ya betul. Di mana OSD ini sempat dalam tanda kutip sekali lagi mohon maaf. Nggak apa-apa, santai aja ya. Ya karena salah informasi awalnya. Salah informasi, komunikasi menjadi miss, kemudian tentu muncul persepsi lebih jauh dan makin jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Cuman memang kesempatan untuk klarifikasi dan memang untuk itu memang tidak pernah diminta. Nah, mungkin ini salah satu media untuk saya pakai diplomasi kopi Pak. Kita kopi. Jadi gini teman-teman, bahwasanya paradigma atau framing mohon maaf ya OSD ini dianggap meresahkan di kalangan Sabta Dharma, yang mana banyak sekali warga Sabta Dharma ini yang tiba-tiba pindah ke OSD gitu Pak poinnya. Nah, tetapi saya juga tidak pernah menjudge salah dan benar. Jujur Pak, ini bisa dicek. Dan saya tetap berhubungan baik dengan teman-teman yang mungkin hari ini jadi pengurus di OSD. Saya juga berhubungan baik dengan Pak Sogar. Saya juga berteman di Facebook, betul lah. Anaknya saya baik. Seharusnya memang seperti itu. Seharusnya memang seperti itu. Dan orang nomor satunya juga saya sebagai Bapak sendiri. Nah, saya anggap sebagai ini saya sedang belajar Sabta Dharma tentang keagungan loh Pak. Iya tuh. Apa sih yang menurut saya yang benar dan salah? Nggak ada Pak. Ya semua teman. Mungkin secara organisasi kita beda ya tidak ada masalah. Tapi perjalanan waktu nanti yang akan bercerita banyak. Mungkin anak-anak cucu kita, kalau mungkin Bapak tidak menyampaikan di podcast ini, mereka hanya mendengar dari sepihak. Good. Betul. Saya setuju. Sepakat itu. Tetapi saya tipikal anak muda yang saya tampung aja lah satu info. Nah, saya harus membuktikan bahwa beneran ini info dari orang yang berseberangan atau pihak lain beneran memang beda atau enggak, kira-kira gitu. Sesederhana itu sih Pak. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan benar atau salah. Saya merasa semua my friend, semua my family. Iya toh. Jadi saya ketika berkunjung, mohon maaf di Bali, saya berkunjung ke teman-teman di Sanggar Lepang, diterima dengan baik. Kemudian saya berkunjung di Bapak juga kemarin makan babi, rujak, ngopi juga. Dan
Ya, seharusnya memang seperti ini. Ya, Betul ya, Pak ya? Ya. Apa Bapak pernah menyampaikan ini ke teman-teman dalam rangka pembenaran ya? Ya, kadang mengapa kita melakukan tentu hukum sebab akibat ya. Iya. Kenapa kita melakukan ini ya salah satunya membuat OSD sekarang Perkumpulan Sabta Dharma atau sebelumnya yang jelas untuk legalitas payung legalitas hukum. ya. Okay. Karena memang ada beberapa peristiwa ekstrim sampai saat ini loh Mas. Saya harus berani menyebutkan sampai saat ini. Tapi saya cenderung menyebut maaf ya, itu oknum. Oknum. Siap. Ya, kadang-kadang saya kasihan juga sama beliau-beliau itu gitu ya. Sebenarnya 1-2 orang itu oknum lah. Ada peristiwa yang agak menyedihkan kita. Nah pada saat itu biasa teman kita ada acara itu berarti tahun 2006 mungkin ya. Teman kita ikut penggalian di Jogja ditolak, disuruh pulang gitu loh. 2006. Disisihkan 2006. Ditolak dan ada beberapa tahun lagi setelah itu ditolak. Wow, seperti ini gitu loh. Itu tapi saya tahu itu oknum. Maaf, menyedihkan itu. Dan saya harap itu tidak pernah terjadi. Maaf ya, saya mungkin agak keras sedikit, agak Bapak tegas. masih ingat itu kejadian? Masih. Bapak ada di sana? Tidak, kebetulan ibu saya ikut. Jadi katanya alasannya tiba-tiba birokrasi keluar ini nggak bawa surat lah apa. Menyedihkan sekali. Kok ada? Padahal sebelumnya tidak ada sama sekali itu dan tidak pernah. Apalagi tapi sejak itu keluar birokrasinya. Saya kasihan ibu saya bilang wah ini aduh sedih. Kedua juga pernah teman kita menggali sana disisihkan, tidak boleh. Padahal 1 hari sebelumnya orang yang tertinggi di Saptarengga yang memegang wewenang di bidang kerohanian, tertinggi dia ya, menyebutkan ayo welcome, ayo datang. Tiba-tiba besoknya berubah tidak boleh gitu. Wow gitu, begitu hebatnya orang ini gitu loh. Begitu hebatnya orang ini. Mungkin itu sampai saat ini. Nah, kemudian yang kedua kita pernah juga ke Pare. Welcome teman-teman di Jawa Timur, ayo datang kita sujud bareng di sini. Tuh, mungkin tahun 2007 2008 itu. 2007 mungkin ya. Kita datang bawa bus kecil ya. Karena teman-teman kita semangat untuk menikmati dan ingin berbaur gitu ya. Berdamatilas, berbaur dan seterusnya. Sebelumnya welcome, wah kita garansi tenang aja, sujud, wah kita sama, kita saudara. Tapi besoknya ada telepon datang, menurut cerita ada itu berubah langsung. Begitu hebatnya power orang itu gitu. Ya tidak seperti welcome sebelumnya, gitu aja. Tidak seperti welcome sebelumnya. Ya tapi masih ada kompromi, ya udah ayo kita bareng aja. Seperti itu loh, ngeri. Dan maaf ya, kita mengalami pernah, tapi ini mungkin saya bicara di Bali, ya di Sabta Dharma juga kita sangat meyakini namanya karma. Kami pernah diminta menurunkan atribut, itu tahun 2005 itu. Pernah diminta? Menurunkan atribut, dilapor polisi. Di Sanggar? Di Sanggar. Beneran Pak? Bener, itu terjadi. Di Sanggar mana? Ya beberapa sanggar kita saya tidak nyebut sanggar, beberapa 2-3 sanggar kita turunkan atribut. Anda tidak berhak memasang atribut itu. Malah satu ada dilapor ke polisi agar polisi mengambil tindakan itu, satu lagi adalah aparat desa. Tapi untung teman-teman kita tegas. Solid. No. Kalau Anda turunkan, Anda yang turunkan. Tapi nggak berani. Kalau turunkan, turunan aja Anda. Ya kita tahu peristiwa Taring Kembang ya, ada konsekuensinya semua gitu lah. Ya, kita meyakini itu, kita sangat meyakini. Nah, atas peristiwa menurut kami cukup beraksen gitu. Nah, sehingga kami ya itu tadi ya OSD, Yayasan Sabta Dharma dan sekarang Perkumpulan Sabta Dharma. Tapi semangatnya kami tetap sampai saat ini adalah konsolidasi persatuan. Kami merasa satu. Ini orang nomor satu yang ngomong ya. Ajarannya adalah agama Sabta Dharma. Bukunya kita buku yang pasti adalah buku 3 Wawara Sabta Dharma, buku Dasawarsa, dan yang terakhir adalah Penggalian Pribadi Manusia. Dan ada beberapa literasi yang buku tebal dan seterusnya. Saya cukup membaca itu gitu lah. Cukup. Mungkin saya termasuk ekstrem. Maaf ya kalau saya bicara agak ekstrem nih ya. Saya baca buku Warah yang karena itu buku tuh pertama kali ya di sini kita yang buat tuh menjadi satu, 3 itu kita gabung, itu pun dianggap aneh katanya. Taunya setelah itu ngikut juga dibuat jadi satu. Dan saya agak ekstrem kalau bercerita, saya mungkin orang yang terbanyak kali frekuensinya membaca buku itu.
karena setiap saya traveling, setiap saya kemana saya selalu membaca itu. Mungkin lebih daripada 50, mendekati 100 kali. Nah, sehingga saya mencari selalu referensi agar tidak mudah disebut yang namanya penyimpangan, pelanggaran. Ya, yang mungkin yang nyebut pelanggaran itu belum pernah baca buku, bukan belum, mungkin baru 1, 2, 3, 4, 5 kali baca gitu, sehingga mudah menyebut pelanggaran. Nah, tapi sorry, Jadi ini saya buat ini agar kita lebih menarik aja ya. Agar Pak, I see. Oke. Jadi atas dasar melindungi diri ya Pak ya. melindungi diri, survival. Untuk survive, melindungi diri agar legalitas hukum itu, payung hukum itu ada. Kira-kira seperti itu ya. Dan agar dalam tanda kutip konflik dari luar tidak ada. Sehingga warga untuk melakukan ibadah itu nyaman. Nyaman, betul. Oke. Betul. Ya, jadi ketika ada paradigma untuk melawan dalam tanda kutip, ini beneran ada atau gimana Pak? Kalau bahasa melawan artinya dengan kekeras itu tidak lah, karena kita sangat menggunakan wewarah nomor 6 ya. Tapi mungkin dari perspektif beliau sempat memang ada argumentatif yang mungkin saya memang lah stylenya seperti ini, kelihatannya mungkin keras atau pemarah dan apa. Tapi ya saya begini. Ya, ini pun saya berusaha juga belajar bagaimana agar lebih rileks. Istri saya, ya anak saya cukup sering, Pak lebih rileks. ya belajar. Dulu, Pak. Lebih rileks, dan saya memang menikmati, memang harus begitu. Tapi karena kita mempelajari tesing, oh ternyata saya ada keturunan begini, oh ya harus dinikmati juga, karena tidak serta-merta bisa 100% harus berubah gitu kan. Iya. Oke, jadi programnya saya buka dapurnya OST boleh? Boleh. Sangat terbuka. Ingat, sekali lagi saya ingatkan bahwa sanggar kita atau di organisasi kita sangat terbuka, terutama sanggar ya. Kalau organisasi nanti sama pengaruh orang ikut salah. Tapi sanggar adalah tempat sujud. Iya. Sanggar Candi Busana tetap sama. Ya, Sanggar Candi Busana kalau di sini Tegak Kuri sangat siapapun warga boleh datang. Tapi dari pihak teman kita, oh jangan pergi ke sana, itu nggak benar. Itu masih sampai hari ini masih terdengar suara seperti itu, nada minor seperti itu. Masih terjadi. Beliau pesan saya, Adi kamu boleh ke sini. Makanya saya takut juga sama Adi, kamu berani ke sini nggak takut nanti dicoret. Nggak, tapi jok lah. Jangan takut, jangan pernah itu. Hanya oknum 1-2 orang aja kok. Karena mohon maaf ya saya anak muda kira-kira gitu Pak ya. Dan harus lebih luas, harus lebih terbuka dan open mind. Nggak zamannya lah kita ngomong siapa yang salah siapa yang benar. Oh ya, memang saya juga tidak berani menyatakan diri benar. Tapi kan saya bicara ada peristiwa seperti ini, ada pembuktian seperti ini. Saya menyatakan diri saya paling benar, no. Karena itu perspektif juga gitu loh. Iya. Alangkah indahnya besok ketika bisa ngopi bareng dalam satu ruangan. Wah, itu harapan kita. Ya, kita juga cukup sering berkomunikasi dengan teman-teman di, ya anggap salah satunya Pak Nain ya. Oke. Beliau dari 2000, sebenarnya dari sebelum-sebelumnya kita ada kenal. Malah kakak beliau siapa namanya yang jadi tuntunan wilayah di Kediri kalau nggak salah. Itu kita pernah satu kelas menikmati ajaran ini, menikmati proses perbuatan ini, dan beliau mendapatkan cukup itu. Kakaknya Nain juga pernah pergi, maaf nih, sorry saya jadi nggak enak nanti membuka, dibilang oh kamu itu tahu ya, kita pernah menikmati gitu loh. Dan sama Nain hubungan saya sangat bagus, sangat baik, nggak ada masalah. Cuman beliau apapun juga kan harus secara prosedur organisasi. Iya, melakukan prosedur organisasi. Saya harus menghormati. Tapi setiap ketemu beliau selalu semangat konsolidasi dan persatuan kita akan jaga. Untuk tidak saling mempersulit, tidak saling menyakiti, tidak saling menghambat, justru saling bantu. Gitu. Oke, but human relationship atau hubungan manusia kan kita sama-sama ngopi-ngopi bareng gitu ya. Secara manual memang itu, apalagi Sabta Dharma warna nomor 6 mengandung jasa dan memuaskan, mengerikan sekali itu. Apa kita sudah melakukan itu? Dan KTP kita mungkin KTP saya sudah kepercayaan. Ya beberapa teman-teman sudah kepercayaan. Itu menurut saya juga administratif ya. Tapi itu kan juga salah satu indikator. Betul. Ya, saya kepercayaan, saya dan keluarga, ibu saya, istri saya, anak saya 2 yang sekarang lagi sekolah, sudah baru selesai kuliah dan lagi belajar di luar.
Sabta Dharma, kepercayaan KTP-nya tidak yang sebelumnya. Jadi itu salah Jadi satu. Bapak berani mencoret kolom agama di iya, pulau ini kan? iya. Kan Langka. sensitif ya? Langka. Saya maaf ya, Iya. nih saya mungkin saya Iya. salah ya. Saya yakin teman-teman sebelah nggak ada yang kepercayaan. Cek lah gitu loh. Tapi bukan berarti dengan ini bahwa Anda adalah penekun yang ini enggak juga. Itu administratif. Oke. Tapi itu bisa dijadikan indikator Salah satu gitu loh. indikator. Ya remaja kan bisa membuat indikator sangat, sedang, bawah itu menjadi indikator yang cukup kuat sebenarnya gitu. Betul. Ya kalau kita Keyakinan. bikin survei ya. Iya. Questionnaire survey gitu. Iya, jadi Ya saya yakin di sebelah nggak ada. Maaf ya. Maaf mudah-mudahan saya salah ya. Karena saya dengar juga kan saya punya teman juga di sana gitu. Iya. Harapannya sih ya kita ya baik-baik saja terus gitu aja lah. Ya, kita sangat ingin baik. Kalau kita di welcome, kita datang, kalau di sini sih tetap welcome. Sangat welcome. Siapapun. Sanggar ini adalah sanggar umum. Siapa warga Sabta Dharma, yang tidak warga pun boleh. Ya mau belajar Sabta Dharma kan gitu. Ya ada kadang-kadang teman bukan warga dia lihat, oh seperti ini ajaran, mereka duduk melihat, wah bagus ya. Walaupun tidak jadi sujud ya nggak apa-apa gitu lah. Saya sujud kan kemarin. Oh ya, sujud pasti. Nah, ada yang tidak warga, kebetulan kemarin dia penekun apalah itu, saya nggak nyebut itu. Mereka lihat, oh begini orang sujud, wah bagus ya, enak, atmosfernya enak sekali. Oh, berarti mereka mendapatkan minimal vibrasinya, getarannya. Iya, oke. Ya, lanjut ke organisasi Pak. Kayaknya suka organisasi. Programnya kan saya orang organisasi Pak. Iya. Jadi kan harus banyak belajar. Iya. Programnya apa jadi Pak di internal? Oke, di internal memang kita ya mungkin memang sepakat juga ya, memang kita punya lembaga tuntunan, punya yasratnya, Yayasan Sabta Dharma tadi memang yang nyatani ajaran, walaupun pada skala tidak besar ya. Kemudian punya perkumpulan Sabta Dharma. Artinya frame itu digunakan masih ideal pada kelompok kita, pada komunitas kita. Ya sementara jadi ini. Apa? Yang lembaga tuntunan kita punya. Ya. Lembaga yang nyeratani ajaran, yang namanya yayasan itu. Sekarang organisasi punya perkumpulan Sabta Dharma. Perkumpulan Sabta Dharma. Jadi itu di bawah OSD semua ya? Oh enggak, OSD-nya udah nggak kepake. Sekarang kepakainya perkumpulan Sabta Dharma. Jadi OSD menjadi perkumpulan Sabta Dharma sekarang karena aturan pemerintah kan. Yang justru yang direkomen oleh pemerintah adalah perkumpulan Sabta Dharma. OSD-nya udah nggak dipakai. Ya, dulu kalau itu dengan SKT, kalau ini dengan Menkumham. Itu sesuai dengan aturan yang terbaru. Undang-Undang nomor 13 14. Sorry saya kadang-kadang suka dengan ini, saya justru nggak hafal yang tentang itu. Kalau bicara ajaran, ayo kita diskusi. Jadi paradigmanya ada organisasi baru namanya PSD. Ini apalagi gitu misalkan. Jadi ini klarifikasi langsung ya. PSD, Perkumpulan Sabta Dharma. Bisa panggilnya Perkumpulan Sabta Dharma, bisa manggilnya PSD, bisa panggilnya juga Persada. Iya, perkumpulan. Biar Mas Nain dia tersenyum melihat, wah nyoman nih cari perkara jadi gitu. Kemudian kegiatan di dalam kan jasmani rohani pasti. Pasti ya. Saya kemarin lihat foto ada beberapa sanggaran, salah satu sanggaran keluarga ya Pak ya. Betul. Itu konsepnya menarik. Mengajak seluruh keluarga mulai nenek, orang tuanya, kemudian anak cucunya. Itu masih jalan terus ya Pak? Memang di Sabta Dharma kita selalu mencoba meng-create apa yang kita lakukan, apa yang sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tidak bertentangan dengan apa yang ada, artinya literasi yang kita punya. Bahwa kita berusaha agar warga rajin sujud, agar warga menikmati sujud, karena sujud adalah menjadi fondasi daripada ajaran Sabta Dharma. Setelah itu silakan apa olah rasa, tukar rawa, racut dan yang lainnya yang berikutnya pada tingkatnya. Jadi sujud menjadi fondasi. Nah, sanggaran adalah salah satu bentuk mengelola sujud. Nah, sehingga aktivitas kita adalah lebih banyak memvariasi sanggaran agar merangkul mengengagement daripada warga. Ya, baik pada tingkat orang tua, kakek, nenek,
Bapak Ibu, remaja, anak-anak. Nah, sanggaran kita ada sanggaran umum, berarti memang untuk semua. Kita ada sanggaran remaja, kita ada sanggaran anak-anak, ada sanggaran wanita, ada sanggaran keluarga juga. Malah ada yang online offline. Nah, agar karena beberapa remaja kita maaf nih, ya turnovernya tinggi, dia kerja di luar, dia sebagai pekerja PMI mungkin di luar, masih tetap bisa berkomunikasi, masih tetap bersilaturahmi dengan teman-teman mereka. Jadi ibarat kata di luar ibadah online gitu ya? Ya, ibadah online. Jadi mereka melakukan sujud dulu dalam acara itu, sujud di tempat masing-masing. Setelah itu mereka berdiskusi tentang ajaran. Jadi agar mereka punya keterikatan dengan teman-teman sesama penghayat agama Sabta Dharma. Jadi itu tampil muka semua ya? Tampil muka semua. Dan ajaran Sabta Dharma ini wajib sudah menjadi kewajiban kita bersama, ya termasuk Adi juga. Mari kita buka ajaran Sabta Dharma. Ajaran Sabta Dharma ajaran yang luar biasa, yang sangat membantu umat untuk mencapai ya kebahagiaan di dunia dan di alam langgang. Itu sudah pakem kita yang luar biasa itu. Tapi siapa yang bisa membreakdown, siapa yang bisa membuat detail, nah ini kewajiban kita bersama itu. Kegiatan sujud penggalian berjangka berkala. Ya, selalu ada. Ya, memang terus terang ya, maaf nih, terus terang saya bercerita apa adanya. Kegiatan kita cukup padat memang. Kita memanage beberapa sanggar yang ada di Bali dan beberapa sanggar ada juga di luar. Ya, ada di Sodong, mungkin di Lumajang, ada di Bekasi dan seterusnya. Termasuk kita juga network dengan yang di Jogja. Jadi dalam kegiatan itu kita selalu melakukan komunikasi. Kita selalu mengajak dan mengajak gitu. Ya, termasuk kita sebenarnya juga termotivasi atas apa yang kita lakukan ini. Nah, artinya bahwa kegiatan sanggaran ini memang menjadi alat untuk komunikasi kita dengan sesama warga. Di Bali sendiri kita punya mungkin ada sanggar ada 12 mungkin 12-13 ya 12-13 yang memang kita intent melakukan kunjungan-kunjungan itu. Jadi di luar Bali sudah mulai ada ya Pak ya? Ada ya teman-teman yang nanti cuman saya khawatir juga mereka nanti merasa terancam kalau saya sebut nama itu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Saya nggak pernah takut. Ya semua teman-teman saya. Ya dan saya pernah nyanggar ke tempatnya Pak Nai namanya Timur Sari, tempatnya Budi di mana itu biasa. Simo ya. Ya harapan kita saling kunjung silaturahmi sangat open. Kalau ada pembatasan sebenarnya itu big question mark. Ada apa dengan teman kita itu gitu loh. Apalagi ada yang memang takut. Ya ini juga pertanyaan. Kalau ada yang sampai takut, ada yang sampai worry, loh kenapa Anda warga seperti itu gitu loh. Ini juga pertanyaan, berarti Anda terpengaruh dong. Oh, Anda yang kena hipnotis. Kalau dulu kita dituduh dibilang notis, ternyata mereka yang terhipnotis takut. Jadi Bapak branding image-nya, framing-nya tukang hipnotis ini. Nah, saya justru bingung. Kita dituduh katanya kita terhipnotis mengikuti sesuatu yang tadi kita nyebutnya Pak Aryono. Tapi kalau saya lihat, loh kita sangat bebas. Kita kemana boleh, menekun ajar dengan sangat bebas sekali. Bebas itu artinya dengan etika ya. Tapi kita lihat teman-teman di sana takut. Berarti teman kita di sana yang termasuk beberapa remaja saya dengar, aduh nggak berani ke sana, katanya nanti dicoret itu. Oh, beliau yang ternyata, tapi hipnotisnya sayang, hipnotisnya kasar. Sorry, joke aja. Guyon ini. Guyon. Ya ini terus ya menaikkan adrenalin remaja gitu ya. Ya. Karena Adi yang menarik saya, mancing terus, saya jadi terpancing. Tapi nggak apa, kalau terpancing positif nggak apa-apa. Betul. Tapi ini supaya kita tidak menelan mentah-mentah ya Pak ya? Ya betul. Mentah-mentah. Silakan teliti, silakan riset. Satu info doang atau satu info saja. Nah, karena kita ini jadi Sabta Dharma ya harus berjiwa agung. Kira-kira gitu ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian saya tanya kegiatan di luar warga Pak. Apakah sudah ada relationship atau berjejaring dengan pihak luar, misalkan pemerintahan atau lintas agama yang lain? Memang terus terang kita itu tidak terlalu aktif di luar tidak terlalu aktif, tapi otomatis dengan Kesbangpol ya kita terdaftar di sana. Malah kita kemarin melakukan perkawinan rohani ya, perkawinan dengan cara Sabta Dharma, mungkin di Bali itu satu-satunya, artinya yang nikah beradministrasi penghayat di register penghayat
dan dilakukan secara rohani dan adat Sabta Dharma. Nah, itu kan jadi lengkap ya. Oh, Karena si Aryo kalau nggak salah. salah satunya Aryo. Salah satunya Aryo. Ada juga yang lain. Ya, yang terakhir beliau. Dan itu dilakukan. Ya, ini ada dokumentasi kan? Ada dokumentasi nanti ada video, ada foto-foto dan itu karena beliau juga memang menikmati ajaran Sabta Dharma, tentu harus memberikan contoh dan pembuktian sebagai salah satu aplikasi kita. Gitu. Siap, mantap. Ini lanjut pertanyaan agak ekstrim, Pak. Ya. Bukan ekstrim sih. Mancing lagi ya. Pak, bener enggak? Isunya ini, mohon maaf ya. Ya. Di belakang kan gambar simbol pribadi manusia, Pak, ya. Yang mana ini kan wahyu Allah, kira-kira gitu ya. Ya. Dalam kacamata keyakinan spiritual ini kan harusnya tidak boleh dipatenkan, kira-kira gitu ya. Oh, oke. Secara ini ngomong paten ya. Oke. secara hak paten atau hak cipta ini kan kreasi manusia ya, atau kreasi manusia, hasil cipta rasa karsa manusia yang akhirnya dipatenkan dan dijadikan hak, kira-kira gitu ya. Apabila ada orang lain yang menggunakan itu, nah harusnya izin dulu dong. Nah, ini ceritanya gimana sih, Pak? Ini ngomong langsung dengan yang Oke, ini menarik. Saya terus terang juga cukup tertarik dengan kejadian-kejadian yang berhubung dengan paten ini, apalagi paten simbol pribadi dan nama Sabta Dharma itu, Warah Sabta Dharma. Bentar, mohon maaf. Silahkan perbaiki kursi dulu biar. Oke, gini Pak. Ya, gimana? Hak paten atau dalam tanda kutip mematenkan ini goalnya kan menjual, goalnya ya, menjual menjual atau salah satu perspektif ya. Betul. Dalam kacamata bisnis umum ya, menjual atau kita dapat royalti lah. Dapat duit dong harusnya. Ya, karena cenderung memang sesuatu yang dipatenkan ini ada nilai ekonomis. Betul. Goalnya salah satunya ya duit atau royalti, kira-kira gitu lah. Bapak ini kurang kaya apa sih? Misalkan, ya toh. Secara finansial cukup, ya toh. Terus saya lihat nyantai-nyantai, telepon ya konsultasi sama teman-teman gitu lah. Beli hotel ini lah. Goalnya apa, Bapak? Oke, ini saya harus flashback dulu. Mengapa sehingga muncul bahasa paten ini? Ini sebenarnya peristiwa menarik. Saya sendiri sebenarnya sebagai follower, jadi bukan sebagai objek tunggal atau yang melakukan awal. Sebentar, mohon maaf. Saya boleh kan tanya ini? Oh, sangat boleh. Ini juga semacam klarifikasi biar clear ya. Bahwa ini adalah peristiwa yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Iya, dan Bapak mohon maaf, Bapak dianggap jahat loh mematenkan. Oh, nggak kira-kira apa-apa. Gitu. Kalau sesama dianggap jahat sama manusia kan nggak apa-apa, tapi kalau yang penting beliau tidak gitu lah. Oke. Gini ceritanya. Saya sekitar tahun berapa itu 2015 ya, 2015. Oke. Saya mendapatkan telepon dari saya menyebut nama nggak apa? Monggo. Oke. Saya dapat telepon dengan kerabat kita bilang di Jogja, Mas Toto ya. Pak Toto Baroto ya. Pak Toto Baroto ya. Man, ini ada begini, ada namanya Yudo di sini, ada paten ini, ayo ke Jogja lihat apa dan apa ini, seperti apa gitu. Sebenarnya itu mungkin telepon yang kedua. Yang pertama karena saya waktu itu sibuk, mungkin jadi no respon. Ya tidak begitu langsung respon itu. Saya bilang oke. Nah rupanya yang kedua beliau itu lagi ada di sana, bertemulah saya gitu. Menanggapi serius. Saya lihat, wah ini paten nih menarik nih. Artinya penting ini barang penting gitu loh. Menurut saya ini barang penting. Ini mesti diselamatkan. Jadi waktu awal itu hanya 2 paten. Satu paten simbol pribadi manusia, satu adalah Warah Sabta Dharma. Simbol pribadi dan Warah Sabta Dharma. Ya, dua itu saja. Ini penting, ini harus diselamatkan gitu. Ya dengan teman-teman yang ngumpul ya. Saya bilang ini harus diselamatkan. Nah dalam percakap ini kalau bahasa singkatnya. Beliau ini yang bawa ini sebut namanya Pak Yudo gitulah bilangnya. Artinya karena ada biaya pengurusan dan apa minta dikompensasi lah itu. Oke, nggak apa kalau cocok. Dan saya bilang saya ambil ya, kita ambil ya nih, kita ambil ya. Bapak cek pada waktu itu benar-benar valid. Valid ya, tentu saya bilang lo ini asli dan seterusnya. Nanti kan setelah itu saya lakukan pencegahan, cek pasti ya dengan dokumen yang asli. Ini harus diselamatkan dan ini apakah penting? Sangat penting. Saya bilang kita ambil, setelah itu masukin dok, kunci. Kapan dibutuhkan oleh yang berwenang kita serahkan. Itu komitmen awal peristiwa ini terjadi.
Jadi bukan karena saya mencari, saya membuat apa ini, tapi saya juga melihat, maaf nih Pak Yudo nih orang hebat juga. Kita bayangkan ya, maaf, dalam tahun seperti ini ya, dalam masa seperti ini, kalau itu dipatenkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, alangkah lebih bahayanya lagi. mengerikan sekali. Kita memang betul-betul tidak boleh menggunakan. Ini hukum loh, karena itu produk. Dan itu produk dari negara, mengeluarkan paten ini. Ini produk negara. Dan itu tidak bisa bilang, wah itu karena, silakan itu argumentatif masih. Tapi memang kalau produk agama, itu di undang-undangnya ya, tidak boleh dipaten. Tapi kalau yang non agama boleh, karena kita belum agama. Jadi kalau ini nanti kita ada dasar hukumnya ya? Ya, ada dasar hukum, undang-undang paten dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah agama ini gugur, tidak boleh dipatenkan gitu loh. Nah, sehingga menurut saya ini penting. Tabung kunci. Jadi apakah itu pinternya Pak Yudo mengambil peluang atau ceruk? Saya terus terang harus berpikir positif aja ya. Saya tidak berpikir positif aja. Artinya kompensasi uang yang diminta pada saat awalnya ya harga pasar lah untuk bagaimana mengurus itu. Kita tidak ngurus soal nominal ya Pak ya. Yang jelas ini beneran memang dari Pak Yudo dibeli Bapak. Dan yang menarik lagi, maaf ini biar nggak salah ya, ini perlu klarifikasi. Dan paten itu, yang 2 paten itu sudah beredar sebelumnya, disempat, kalau tidak salah ya, informasi mudah-mudahan, karena saya terus terang tidak melakukan konfirmasi, tapi yang berbicara ini orang-orang penting, bahwa itu sudah ke Pare. Ya, siapa para tokoh di Pare itu sudah tahu, ya siapa yang paling tinggi di Pare itulah bilang sudah tahu, pernah ya kita anggap begitulah tokoh lah gitu. Sudah tahu, pernah ke Saptarangga, sudah juga beredar di sana, tetapi di sana ditolak, dianggap barang tidak penting lah gitu. Dan Bapak menganggap bahwa itu, kalau menurut saya penting, karena saya kebetulan punya pengalaman yang berhubungan dengan paten ini. Ya saya terus terang ya saya pernah disu karena saya pernah menggunakan salah satu merek, tapi perdamaian terjadi. Dan waktu itu undang-undangnya masih tegas, keras itu. Siapa ini pidana. Dasar pengalaman itu. Ya, pidana itu, pidana. Kalau kita menggunakan dan melanggar itu pidana langsung. Jadi goalnya ini pada prosesnya Pak Nyoman ini penyelamatan. Membeli hak ini untuk penyelamatan. Ya, saya agak bilang kalau kasar membeli tanda kutip kompensasi lah gitu. Kompensasi lah gitu. Kalau membeli ya ada jual beli kan gitu ya, kompensasi Pak. Saya minta biaya. Tapi memang ada nominal ya Pak ya? Ada nominal. Ya karena memang minta biaya pengurusan dan itu memang betul ada biaya registrasi, biaya itu ada. Nah, saya bilang ingat ya, kita ambil ya, artinya kompensasi kita beri, kita lock, simpan gitu. Ada saksi? Oh banyak saksi ya, salah satu saksinya Mas Toto. Beliau kan orang di Sabta Dharma Integrity dan kita tahu siapa beliau juga gitu lah. Dan beliau kita tahu siapa. Jadi ibarat kata Bapak sekarang yang punya hak, ibarat kata kalau bahasa kasar bisnisnya gitu ya. Secara itunya begitu, tapi menurut saya juga karena itu sudah dipegang ya aman-aman. Arti kan kita aman semua, terutama adalah dari pihak luar. Jangan kita ribut urusan itu di dalam ya. Ini saya jadi bingung juga kenapa ini diributkan gitu. Kalau maaf ya, kalau mau simpen nanti untuk bersama, siapa misalnya dari orang pusat minta, saya kasih besok minta, saya kasih kok gitu loh. Maaf ini saya agak ekstrim, saya kasih besok. Saya misalnya besok Mas Nain minta, man, gua tahan ya di sana, gua pegang, kasih. Tapi tolong gunakan dengan yang benar itu aja. Tanggung jawab. Iya, bertanggung jawab kan. Karena ini kita ngomong bukan organisasi, ini kaitannya dengan yang Maha Kuasa. Iya, yang Maha Kuasa. Tapi bukan ancam ya, Maha Kuasa. Artinya ada pertanggungjawaban moral untuk itu. Saya kasih benar, besok minta saya kasih. Saya lega Pak dengan apa yang Bapak sampaikan atau statement ini terkait dengan simbol. Kenapa ketika saya berkunjung di daerah-daerah, Mas, itu simbol ceritanya piye sih? Ceritanya gimana sih kok bisa dipatenkan orang lain? Secara saya tidak berani menjawab, bukan karena tidak tahu Pak, tapi karena ada info bias yang mungkin literasinya hanya dari sedikit pihak. Saya ingin membuktikan langsung. Tunggu saatnya saudara. Dan nanti mungkin bukan saya yang menyampaikan dan saya walaupun tahu walaupun tidak detail, walaupun tahu dan tidak secara detail, saya tidak punya hak untuk menyampaikan itu. Oh ya, betul. Nah, biar nanti ada waktunya saja. Yang berkompeten gitu ya. Yang berkompeten gitu aja lah. Kira-kira gitu. Betul. Nah, kenapa saya menjawab ini dalam rangka pertanyaan teman-teman remaja, kok bisa sih Mas kayak gini? Gimana? Ini kerjanya Persada gimana? Apakah Persada nggak bertanggung jawab dan lain-lain? Nah, kira-kira gitu Pak. Betul. Jadi jawabannya sudah ya, kira-kira gitu ya. Tapi yang perlu satu, saya harus luruskan, di antara mungkin ada yang bengkok, tapi saya lihat yang lurus, yang tajam. Pak Yudo ini, salah satu goalnya dia mencari itu adalah ingin persatuan di Sabta Dharma. Ini harus dicatat itu. Itu yang keluar dari
ya maaf bahasa kasar, dari mulut beliau. Untuk Beliau persatuan menyampaikan dari Sabta Dharma. Oke. Luar biasa. Walaupun dengan pernak-perniknya dia bilang ada ini tuntunan, tapi beliau goalnya bilang saya ingin menyatukan Sabta Dharma. Bayangkan Sabta Dharma disatukan oleh orang luar. Ya maaf nih dengan Kita berpikir pernak-pernik positif aja ya, oh nggak mungkin dia ini dan seterusnya ada lagi bilang belum warga. Saya harus berani menyembuhkan. Beliau sujud di sini. Siap. Disujudkan di sini. 2000 Jadi track recordnya 2016. luar Sabta Dharma memang. Iya, sebelumnya mereka belum warga setahu Oke. saya. Tapi hebat kok orang luar. Tapi saya pernah ya maaf nih kalau karena kita Sabta Dharma bicara juga tentang rohani, kami pernah mendapatkan dari teman kami bahwa disebutkan juga bahwa Sabta Dharma ini akan berhasil disatukan oleh bukan warga. Itu pernah kami punya catatan itu. Iya. Ya kami punya catatan itu. Walaupun ya kami berusaha menghubung-hubungkan apa ini gitu loh. Iya. Nah, tapi rupanya dengan percakapan ini mudah-mudahan terjadi gitu loh. Rupanya kan benar juga paten ini jadi rebutan gitu loh. Dan itu yang memang benar-benar menyatukan. Mungkin ya. Mudah-mudahan kita harap itu, dan ingat sekali lagi semangat kita. Iya. Konsolidasi persatuan. Saya harap teman-teman di sana. Ya kalau yang oknum itu sudah nanti Oke, nggak tahu di luar dari konteks dia non warga atau tidak, mungkin ini jawaban mungkin ya Allah yang Maha Kuasa, mungkin ya lewat perjalanan semesta dengan tangan-tangannya betul. Iya kan. Saya sempat ngomong sama teman-teman, mohon maaf ya Pak ya, saya kan aktif di jaringan lintas agama, kemudian di beberapa jaringan mahasiswa kira-kira gitulah. Saya iseng-iseng tanya ke mereka, apa yang mempersatukan umat Kristen di Indonesia? Mereka jawab, ya karena kita punya Yesus dan lain-lain. Salah. Dengan adanya FPI, saya ngomong seperti itu, Pak. Iya. Bayangkan. Tidak terpikirkan jawabannya. Ya benar. Dengan adanya, kan saya boleh ya ngomong FPI kan udah larang ya. Ya. Dengan adanya FPI, guru gereja. Jadi lebih sulit. Bela nggak? Betul. Iya, Hebat. Saya juga belum mikir itu hebat. Pak Nyaman belum mikir. Betul, betul. Iya, ternyata Jadi, betul ya. Pihak luar. Dari pihak luar. Lihat toh. Iya. Oh ternyata ini jawaban Tuhan. Sederhana itu. Iya. Oke, jadi umat Kristen bersatu. Nah, mudah-mudahan ya kita ini juga terjadi di kita ya. Ya, ini dinamika organisasi, Pak. Terlepas dari mungkin saya sebut ego sektoral atau ego personal lah, itu kita tidak ada urusan soal itu lah. Tapi memang beneran ngefek pada perjalanan warga seluruh Indonesia. Betul. Oke, kemudian setelah OSD ini jalan dan Bapak merasa nyaman, kemudian warga Bapak juga merasa nyaman. Tadi di depan sudah ready untuk rekonsiliasi, walaupun saya siap. Dari dulu juga kita siap. Walaupun saya mendukung untuk Bapak seperti ini sajalah. Gini juga oke, saya menikmati, nggak ada masalah. Seperti ini sajalah. Tentu ada kadang-kadang pikiran yang lebih ideal agar kita nih sama-sama bisa menikmati terjadi dari kelompok yang artinya begini. Artinya konsolidasi ini kan bukan berarti harus duduk bersama-sama kemana-mana harus bersama, tidak. Konsolidasi artinya bahwa kita ini equal, setara, kita ini inclusion, saling menyatu, ya. Kemudian hak dan kewajiban kita sama, perbedaan ini mesti kita hargai. Nah itu sebenarnya. Kalau nanti masih tetap, saya tetap di ini buat ini, nggak ada masalah. Memangnya ada larangan itu nggak ada. Tanya, kenapa Adi setuju gitu? Ya kenapa disetujui? Biar tak rebutan jabatan, udah. Iya. Oh kesana larinya. Udah simpel. Saya juga tidak terpikirkan nggak dikasih jabatan apa, mau diambil jabatan asal mau melakukan ya. Daripada rebutan pengganti sama sekali. Saya tidak terpikir mengenai jabatan tadi. Karena di sini juga maaf ya, di sini juga jabatan itu hanya tertulis dalam kesehariannya. Saya nyapu ya saya ngepel di sang hari ini. Ya saya nggak tahu berarti jabatan cleaning service. Besok disuruh ke sana jadi narasumber bicara, saya bicara. Besok disuruh nuntunin perwatan pengalian, saya nuntunin. Besok saya disuruh nyetirin, saya nyetir. Memang saya sopir dari teman-teman. Serba ambil gitu loh. Siap, oke lah. Iya betul kan. Mungkin pertanyaan apa benar nyoman ngepel? Benar. Saya sering sendiri ngepel di sini dan saya lakukan itu loh. Iya. Padahal bos besar. Bukan bos besar. Oke, jadi sorry ya Pak ya. Ini bahasa umumnya kira-kira saya wong Surabaya asli lah. Pas ceplos, to the point. Justru mungkin saya bukan tipikal orang yang ngomong di belakang. Iya betul. Justru dibutuhkan warga dengan variatifnya di Indonesia, suku tadi dengan berkarakter ini justru menjadi lebih indah, menjadi lebih kuat, menjadi lebih solid. Menjadi lebih menarik ujung-ujungnya ya. Harusnya
belasan tahun yang lalu Bapak melakukan ini harusnya ya? Wah, Adi baru datang karena baru berani, dulu masih takut. Dulu takut tercoret, sekarang baru berani rupanya. Ya, kita cari bukan arti berani ngawur ya. Mungkin dengan ya tadi dengan bahasa DI itu. Diversifikasi, kita menerima perbedaan ras, suku, agama. Jadi kalau Sabta Dharma lebih singkat, perbedaan pandangan, cara, ya tinggal tadi riset, cari badan litbang. Apa ini salah? Kalau salah, kita sepakati gitu loh. Oke. Siap, mantap nih. Kita punya lembaga riset. Kebetulan Pak Wayan Soekarso di sini. Ketua ya, kita tanya sekarang, siapa yang penggalian pernah 100 hari, 300 hari? Maaf nih, bukan berarti sombong ya. Tapi kami ingin bertemu, ingin berdiskusi, ingin mendapatkan pemahaman lebih dalam dengan orang-orang yang tanda kutip tekun. Memang menggali. Jadi Sabta Dharma disebut gitu, menggali, meneliti, merasakan, itu menjadi kunci. Ya, penggalian disebutkan apabila penelitian sujud yang sempurna dilakukan dengan benar, dengan betul, berarti melakukan penggalian yang sejati. Jadi memang penggalian ini, penelitian di ajaran kita menjadi kunci juga untuk mendapatkan yang sebenarnya, yang sesungguhnya di ajaran Sabta Dharma kita ini. Iya, siap. Oke lah, mantap. Terkait dengan sidang kemarin di Surabaya? Saya minta maaf ya, saya terus terang agak cuek dengan sidang-sidang itu, karena memang jadi, itu bukan, saya tidak begitu paham tentang itu gitu loh. Memang beneran Bapak? Tidak ada menyuruh gitu? Nah, ini yang perlu diluruskan. Saya harus tahu, nggak ngerti. Saya nggak begitu paham, nanti biar nggak salah ya, boleh dicek lah. Apa Nyoman pernah ikut memonitor, enggak betul. Tapi memang kadang-kadang ya karena hasil juga sering beredar, saya justru kadang-kadang dapat dari WA itu, oh ini ngirim, oh hasil begini, oh ya sudah gitu loh. Ya kalau memang harus begini gitu loh, kalau memang harus begini. Itu harapan kita, karena ya sesuatu diladennya kan akan menjadi panjang. Coba dicari proses konsolidasi, dipanggil, duduk. Saya yakin Yudo juga waktu itu kalau dipanggil selesai urusannya kok gitu. Kalau saya lihat ya. Nggak tahu juga ya, memang beliau punya karakter juga ya, kadang-kadang dengan saya juga berbeda. Terus terang saya sering debat juga dengan beliau, sesuatu hal yang tidak pas. Beda argumen juga? Sering ya, mungkin teman-teman bisa ini, karena tapi saya lihat yang saya hargai dari beliau, dia ingin menyatukan orang Sabta Dharma, itu luar biasa. Tidak pernah terpikirkan itu. Itu dan luar biasa. Itu secara, mohon maaf ya, secara bisnis saya copy paste harusnya bisa ya. Saya bisa mematenkan ajaran apapun ya. Harusnya ya. Iya, tadi kan saya sebutkan bahwa secara undang-undang. Iya, betul. Yang tidak boleh dipatenkan adalah atribut agama. Kalau ini itu kan undang-undang. Kalau ini masih kepercayaan, bisa. Pada saat kita disebut agama, mudah-mudahan kita juga arahnya seperti itu dengan Mas Tain, mudah-mudahan beliau juga arah itu. Pada saat ini agama udah nggak ada, nggak perlu ini. Iya, ini kalau saya jahat ini peluang ini ceruk ini Pak. Janganlah. Ini ceruk ini. Janganlah. Saya bisa mematenkan apapun. Tak oh iya benar. Kalau mau ini ya. Jadi ini terkait dengan knowledge ya Pak ya. Terkait dengan knowledge, pemahaman tentang hukum juga, bahwa menurut Bapak ini penting. Karena kita punya warah nomor 2 jelas sekali. Dengan jujur dan suci hati menjalankan perundang-undangan negaranya, itu jelas itu begitu. Dan kita harus tunduk gitu loh. Ya kalau mau berperkara ke pengadilan gitu loh. Apa hasilnya ya kita terima gitu loh. Mantap. Dan memang warah 7 ini luar biasa kalau kita lihat, luar biasa. Negara maju ini sudah menjalankan. Ya, mungkin nomor 1-nya tidak optimal, kita optimal nomor 1-nya. Yang 2, 3, 4, 5, 6 ini, itu sudah jadi syaratnya negara maju. Negara maju nomor 2, law enforcement. Ya, kita mengenal dengan nomor 2. Nomor 3, bela negara. Amerika itu, maaf ya. Warganya satu diculik di ini, negara orang itu bisa dibom gitu loh. Karena bela negara, negara ini kan artinya bela penduduknya, protektif secara keseluruhan. Bela tanah airnya, bela bahasanya dan seterusnya. Jadi satu penduduknya, kalau benar ini penduduknya, kemudian dia niaya, dia apa, negara orang bisa dibom sama dia karena ingin bela negaranya. Ya, itu. Nah, kita punya warna nomor 2 atau nomor 3. Dan nomor 3 bahwa harus cawe-cawe kepada negara itu gitu loh. Siap, mantap. Nah, pertanyaan tentang Sabta Dharma dan pembahasan tentang Sabta Dharma terkait dengan OST juga sudah OST atau PSD? Udah clear nih. Ya kan, udah clear nih. Udah sedikit lega lah. Nanti biar urusan bapak-bapak saja lah. Oke, Pak, Bapak aktif juga di organisasi internasional ya? Kalau tidak salah Rotary ya?
Oh iya ya, saya ini saya dikasih kartu nama nih sama Bapak. Rotary Distrik 3420 ya Pak ya? Iya, betul. I Nyoman Swastika. Beliau ini Distrik Gubernur 2020 sampai 2021, satu tahun. 2021. Oh, Ya. per satu tahun ya Pak ya. Satu Jadi Indonesia ini ada Dua Gubernur distrik. Distrik namanya ya. Ya. Nah, biar beliau saja yang jelaskan. Beliau tokoh penting di Rotary. Nah, ceritanya gimana Pak? Kok bisa tiba-tiba masuk Rotary nih? Oke, jadi saya bergabung di Rotary adalah 2001 ya. Oke. Jadi udah hampir lebih pada 20 tahun. Jadi Rotary atau Rotary International adalah organisasi humanitarian service yang terbesar di dunia. Terbesar di dunia? Di dunia. Oke. Jadi membernya lebih pada 1,2 juta orang 1,2 di juta lebih 200 negara. 200 negara. 200 negara. Kenapa 200? Kan harusnya 180-an. Oke, karena ada beberapa negara yang tidak terdaftar di PBB, seperti Taiwan, Oke. Hong Kong itu kan tidak terdaftar. Iya, Tapi iya, oke. dia menyebut dirinya negara ya. Kita Siap, karena oke. tidak terlalu membedakan negara apa ya kita terima. Karena ada flag atau bendera ya? Ya, ada flagnya, betul. Kemudian kedua adalah tertua. Oke. Berdiri sejak tahun 1905, jadi lebih pada 117 tahun. Iya, jadi satu abad lebih. organisasinya, MOP-nya, aturannya sangat bagus sekali. Saya belajar tentang organisasi di organisasi besar ini. Oke. Ya, luar biasa. Jadi begitu juga dengan apa aktivitas yang dilakukan. Oke. Ya, kita harus kagum. Apalagi pada saat saya mengikuti waktu sebagai distrik gubernur, pada saat di training di San Diego tahun 2020 awal. Ya. Ya, Januari saya di training di sana hampir selama 5 sampai 1 minggu. Kebetulan saya berangkat dengan 5 anak-anak. hari sampai 1 minggu. Satu minggu ya training, Oke. bertemu dengan teman-teman di 200 negara itu. Saya terus terang terkagum-kagum. Kalau kita bicara di sini bilang berdharma, membantu di sana, saya bingung lihat orang. Waduh, hebat sekali cerita-cerita tuh. Padahal mereka nggak kenal Sabta Dharma. Oh, nggak kenal Sabta Dharma, betul. Iya. Tapi kita punya gitu loh. Iya, Kita punya iya, kan. oke. Ya, warah nomor 4 kan. Menolong siapa saja Iya, bila perlu. Tapi bagus kita memang kita punya prinsip itu. Dan itu kenapa saya cocok di Rotary, karena prinsip itu ada. Menolong tanpa pamrih ini. Mohon maaf Pak, itu anggotanya filantropis semua atau? Filantropis ya. Oke, Ya oke. tentu filantropis itu dalam arti Bukan soal finansial ya? Tidak selalu ada sumbangannya berupa uang. Oke. Mungkin berupa energi, pemikiran, Iya, tenaga, ide dan seterusnya. Iya. Ya, yang uang ya uang gitu loh. Oke, apa yang Ya. bisa membuat Bapak ada di kepengurusan internasional gitu? Pak, Oke. tiba-tiba kan dari Bali ya startnya ya? Ya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa Rotary International dengan 1,2 juta orang di 200 negara itu secara organisasinya di bawahnya yang tertinggi namanya Presiden Rotary International. Itu seluruh dunia? Seluruh dunia. Oke, seluruh dunia. Presiden Setelah Rotary itu, International. Ya, setelah itu mereka punya di negara-negara, tapi bukan negara yang digunakan, tapi namanya distrik. Distrik. Nah, tapi di Indonesia hanya ada 2 distrik, 3420 dan 3410. Oke. Nah, Indonesia mungkin member tidak begitu banyak, tapi kalau seperti di Filipina ada 6 sampai 7 distrik. Di Jepang ada Oke. 10 distrik. Di Indonesia Artinya only 2. secara kuantiti jumlahnya lebih banyak membernya gitu. Oke. Membernya di sana mungkin di Jepang misalnya lebih pada 10.000 atau 12.000 Iya, orang. iya, iya. Tapi di Indonesia hanya 2.200, 2.500, 2.600 ya. Iya, iya. Artinya tidak begitu besar. Nah, ini juga tantangan bahwa perlu ditambah dengan ala Sabta Dharma, Rotary ya, Rotary, bahwa apa namanya yang motonya service above self. Jadi pengabdian tanpa pamrih juga sama Pengabdian persis. tanpa pamrih. Ya, service above self ya, persis dengan warah kita yang nomor 4 sehingga saya menjadi satu rasa di sana. Oke, Bapak jadi orang nomor 1 di Indonesia Timur ya pada waktu itu? Iya, tahun 2020-2021 ya, sekarang disebut pas distrik gubernur, artinya sudah pernah menjadi distrik gubernur. Oke, Dan terus memang level naiknya apa lagi Pak? ya, saya sekarang aktif di zone ya, di zone Area. zone 1B ya, di area. Saya kebetulan sebagai Rotary koordinator, Oke. yaitu yang memegang untuk membership. Dan Iya, memang iya. proyek-proyeknya luar biasa. Di sana kita bisa, terutama di Indonesia Timur ya, terutama mungkin di Bali, proyek-proyek besar yang dilakukan. Di Rotary International ini uang yang telah digelontorkan sejak berdiri lebih pada 3,6 miliar dolar. 3,6 miliar dolar US dollar Oke, ya. US Terus satu tahun proyek itu rata-rata lebih pada 300 juta US dollar. Begitu peredaran uang yang kita gunakan untuk merealisasi proyek-proyek atas berkumpulnya para Rotarian ini. Nah, Itu bukan putaran uang ya Pak ya? Itu yang yang digelontorkan tersumbangkan hibah semua. Duit Hibah nganggur. semua. Hibah semua. Itu hibah, full hibah. Dan salah satu proyek Iya, iya. yang disebut Rotary
strategis filantropis prioritas kita namanya eradication polio. Kita ingin Harusnya bisa bikin menghilangkan negara sendiri loh Pak. Oh enggak. Kita ingin menghilangkan polio di dunia. Oke. Ya, polio yang dulu kita mulai sejak tahun 1985 di mana yang terjangkit polio kan kita tahu polio itu mengerikan sekali kalau kena ya. Itu satu per tahunnya kurang lebih 350.000 orang yang terjangkit polio. Sekarang sudah tereradikasi, udah decrease 99,9%. Ya tentu kita bekerja sama juga dengan badan-badan internasional dan uang yang kita gelontorkan ada lebih 2,6 miliar dolar juga. Yes juga. Di Indonesia? Di dunia. Di dunia. Oke. Sekarang dulu di lebih pada 125 negara, sekarang hanya sisa di kalau nggak salah dua negara, Pakistan dan Afghanistan. Cuman terakhir ini menarik juga, ada berita bahwa ada outbreak lagi, malah di Indonesia itu di Aceh. Sedang diteliti lagi. Mengerikan tuh kalau sampai beredar lagi, tahu lah orang polio kan cacat, bisa jadi beban, walaupun kita juga memotivasi para korban untuk tidak menjadi beban, untuk dia bisa mandiri ya. Oke, survive lagi. Untuk survive lagi ya. Oke, Bapak membawai berapa negara? Sekarang saya kebetulan asisten Rotary Coordinator. Jadi masih asisten yang memang pegang Indonesia juga, mewakili Indonesia di dengan apa tuh Bang? Pakistan dan Sri Lanka, Asia Selatan juga. Oke, saya kira yang dulu kita bergabung dengan itu satu zone dengan Filipina, Malaysia, Singapura itu. Nah, kemudian kita digeser ke timur. Ada perlawanan dari negara-negara yang dalam rangka mereka ingin membentuk gitu? Ingin membentuk Rotary di negaranya, ada enggak perlawanan dari pemerintahnya atau sejauh ini mulus-mulus saja ya, karena memang kita juga tadi prinsip DAY itu diversity, equity dan inclusion itu menjadi moto kita, sehingga tidak perlu ya, walaupun mungkin ada yang menari-nari mencoba membawa ke kiri ke kanan, tapi kita ini keras dengan aturan kita. Kalau melanggar ya bisa dikeluarkan gitu. Bukan karena negara itu welcome dengan tutup poinnya duit dari Rotary. Ya, seharusnya pasti kalau melihat apa yang dilakukan ya, tapi kan kadang-kadang ada lah sensitif mengenai agama. Padahal Muslim banyak ikut, Hindu banyak ikut, Kristen tidak dibedakan. Jadi ketika saya share foto Bapak ke teman-teman di medsos, Rotary ya organisasi, mohon maaf ya, Yahudi gitu misalnya. Mas Hari sekarang kok gini gitu. Ya, biar orangnya saja yang ngomong. Ya, pernah itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada framing seperti itu ya, Pak? Sebenarnya sih bukan Rotary aja yang kena seperti itu ya. Kemarin kan ada tuh peristiwa di Cianjur, gereja itu menurut saya, ya itu perspektif juga ya. Saya juga tidak terlalu menyalahkan, tapi asal jangan dengan kekerasan. Ya, karena mengapa menggunakan merek misalnya, anggaplah itu. Mungkin saya Rotary. Karena kita ingin mempertanggungjawabkan sumbangan itu. Artinya dengan ya tentu yang donation ingin benar nggak label itu terpasang, itu satu. Kedua, kita ingin mengajak bahwa kita juga butuh partner, bikin grup atau orang-orang yang ini ingin bergabung dengan ini. Ini Rotario, bagus kita join. Nah itu salah satu. Kalau tidak merek, ini siapa? Nggak tahu kita. Bukan ingin dihargai, ingin pamrih, sama sekali tidak. Itu pandangan mereka yang negatif gitu. Oke. Jadi logo ini punya filosofi. Ya. Ya, logo itu punya filosofi karena roda. Dulu itu awalnya Rotary itu berpindah meetingnya dari tempat A, tempat B dan seterusnya. Mantap, ini luar biasa. Ada di Indonesia ada perlawanan enggak dalam tanda kutip golongan agama tertentu misalkan? Sempat ada kecil ya, menurut saya kecil. Saya pikir tidak terlalu penting. Ya mirip dengan peristiwa kemarin. Tapi tidak terlalu. Mungkin udah semakin. Duit ditolak gitu Pak? Iya, ya itu juga. Ya makanya tapi kan aneh. Ya kita karena juga menerima perbedaan atas pendapat, monggo. Tapi dengan catatan kalau dengan kekerasan, kalau dengan penghinaan kan ada jalur hukum. Betul. Ya lebih baik kita serahkan ke hukum aja gitu. Biar itu diselesaikan secara hukum. Jadi legalnya sudah ada memang. Dulu jelas. Pak, mohon maaf, sejauh ini saya tanya tentang Rotary boleh ya? Oke, silakan. Sejauh ini Bapak karena saya juga wajib sebagai DJ Gubernur, ada satu tugas saya saat itu lead Rotary, improve dan motivasi. Yang ketiga promote Rotary in your community. Jadi ya ini kesempatan saya gitu. Iya. Harusnya next podcast ini ya. Iya. Tidak apa-apa lah. Asal saya nggak bayar ya. Oke. Next mungkin penjelasan detail. Tapi secara gambaran Pak, ini kan duit gede. Ada enggak dalam tanda kutip orang-orang yang
menerima sumbangan entah itu dari instansi, entah itu pemerintah, swasta dan lain-lain, gatel dalam tanda kutip, ini duit gede kayaknya menarik nih gitu lah. Ada enggak kira-kira yang pernah terjadi seperti itu, Pak? Sumbangan mungkin ini saja. Oke. Mungkin saja tidak bisa itu kontrol terjadi. sepenuhnya memang. Iya, tidak bisa. Tapi memang di kita aturannya ketat. Kontrolnya ketat. Plus audit? Oh ya, ada audit yang keluar dan reportingnya ketat, terus terang ketat. Dan kalau dicari celah ya mungkin kalau berkolusi kan susah kita. Kalau sudah berkolusi ya sulit. Tapi ketat, kontrol auditnya, reportingnya mesti clear. Ya seperti saya sekarang misalnya sedang ini kaitannya dengan Lombok sudah cukup lama ya. Saya merealisasi sejak gempa itu bantuan kita kalau diuangkan lebih pada 20 miliar ya. 20 miliar. Ya, lebih apa ya. saja itu, Pak? Kebetulan kemarin yang Lombok misalnya ya, yang di Lombok. Salah satu daerah saya memang terjun memang di Lombok saat itu. Tent kita sumbang tent ya, tent itu juga harganya sekitar 10 juta ya, karena $1.000 ya. Tenda camp itu ya? pengungsian ya. Itu kita sumbang hampir 700 tenda waktu itu, dan yang lain-lain, Huntara juga, rumah sementara ya, hunian sementara. Kemudian sekarang lanjut saya sedang merealisasi puskesmas ya. Puskesmas pembantu yang dinaikkan menjadi puskesmas di Lombok juga. Lombok, bangunannya sudah selesai, kita sedang mengisi equipmentnya. Memang bertahap ya semua bantuan itu gitu. Jadi ini full non profit. Non profit sama sekali non profit. Kalau misalkan bikin puskesmas seperti itu kan ada perputaran duit dong. Memang kita bekerja sama otomatis dengan pemerintah. Kita memberikan hibah bangunan dan equipment, operasionalnya beliau yang melakukan. Jadi uang operasional beliau melakukan. Jadi duit masuknya ke APBD? Kita enggak. Kita ngasihnya bangunan, kita yang mengerjakan. Enggak, maksudnya ketika operasional puskesmas ini atau rumah sakit misalkan ya, kan udah beroperasional kan harus memenuhi kewajiban misalkan bulanan dan lain-lain untuk operasional lah. Nah, harus ada cuan dong. Nah, ini cuannya Rotary minta atau gimana? Enggak, sama sekali hibah. Jadi itu memang kita serahkan sepenuhnya bagaimana layaknya pengelolaan sebuah puskesmas atau dan seterusnya. Kita serahkan sepenuhnya ke beliau. Ketika di perjalanannya manajemennya buruk? Itu kan menjadi tanggung jawab beliau. Kan ada pengawasan juga. Full lepas. Dari pemerintah itu kan ada pengawasan juga. Tapi banner resiko tetap ada. Ada. Nisan atau bukti kepemilikan. Bukan kepemilikan, bahwa ini hibah itu ada ya kita. Hanya itu. Jadi supaya transparan mungkin ya Pak ya? Sangat harus transparan. Transparansi menjadi kunci sehingga tidak meminimais penyimpangan, penyelewengan. Jadi memang ada efek ketika Bapak bergabung di Rotary secara mindset, mungkin secara relationship mungkin ya, relasi baru atau bisa jadi ke bisnis mungkin. Kalau disebut what the offering for the new member atau calon member, salah satunya memang prinsip kita punya teman. Bayangkan pada saat kita menjadi member Rotary, register masuk, langsung kita punya teman di 200 negara di 1,2 juta karena kita bisa berkoresponden. Mau misalnya jalan-jalan misal ke Arab, Dubai gitu, di sana ada klub member, kita bisa hadir, kita bisa berkenalan, mungkin bisa melakukan bantuan yang rencana mungkin dia belum kenal Bali, kita jelaskan apa masalah di Bali, ya cenderung negara-negara maju dia punya uang tapi tidak punya project gitu loh. Nah, project cenderung duit nganggur gitu loh. Oke. Gitu. Mantap. Ya, sip lah. Jadi terkait dengan pemahaman Bapak atau keyakinan Bapak di Sabta Dharma ini sangat pas sekali ya, Pak. Sangat pas dengan apa yang saya aplikasikan melalui Rotary Internasional. Sangat pas. Ya, dan saya sangat menikmati sampai saat ini. Iya, mantap lah, luar biasa podcast ini. Ya, menarik. Menarik. Sehari-hari sibuk apa sekarang, Pak? Ya, namanya sekarang saya pensiunan gitu. Tentu saya terus terang ya ingin lebih banyak menikmati di ajaran, lebih bisa berdharma melalui ajaran. Ya tentu juga masih juga dengan usaha yang sudah sebagian besar dikerjakan oleh para profesional. Jadi hanya monitoring lah gitu. Properti main? Ya kecil-kecilan lah. Kalau bahasa kerennya properti, tapi ini cuma tanah kaplingan lah gitu. Nggak seperti teman saya Budi dulu itu kan, wow itu hebat. Kenapa juga teman-teman kita yang lain ya, banyak yang hebat kan. Iya. Saya belajar banyak dari beliau tentang leadership, manajemen juga, dan mindset tentunya ya. Ya. Oke, jadi gini guys, ketika kita berhubungan baik dengan orang,
jangan goal kita ini cari duitnya gitu Pak ya, cari Ya. kerjanya dan lain-lain, tapi kita membangun trust, membangun kepercayaan, dan orang ketika sudah punya trust, punya kepercayaan di mata orang lain itu kita ngerasa bukan menjadi sebuah beban loh. Ya, betul. Kemana-mana enak, kira-kira gitu. Bapak ingin menyampaikan ke teman-teman Sabta Dharma atau remaja Sabta Dharma? Oke, pada kesempatan baik ini tentu saya ingin mengajak warga Sabta Dharma, khususnya remaja ya, yang mengikuti podcast ini. Jadi kita sangat berharap sekali warga remaja, karena sekarang ini kita menekuni, ya kita tahu sebelumnya pasti relatif warga atau warga Sabta Dharma, baik orang tuanya mungkin remaja yang memang mulai dengan sendirinya atau karena ikut keluarga, pasti sudah mempunyai pemahaman sebelumnya kan. Nah, sehingga mengambil jalan Sabta Dharma jangan setengah-setengah, jangan ikut kulitnya saja. Ayo kita sama-sama belajar. Mari kita gali lebih dalam lagi sehingga kita tahu yang sebenarnya. Dan kita tahu ajaran Sabta Dharma adalah ajaran yang terbaru keluar dari ajaran-ajaran yang ada. Atas ajaran baru ini berarti pasti ada sesuatu yang menarik. Kenapa beliau menurunkan? Pasti ada sesuatu yang penting. Pasti ada sesuatu yang berguna. Ayo kita akan dapatkan itu. Ayo kita nikmati itu. Ayo kita aplikasikan itu. Salah satunya memang yang menjadi kunci atas penekunan itu yang kita sebut adalah asma 3 atau kunci 3 atau kunci 5, itu sarananya. Untuk berikutnya lebih dalam, mari kita gunakan kunci-kunci itu untuk ini. Kalau bahasa komputer mungkin passwordnya itu. Setelah kita masuk ke login ke laptop itu atau ke big data, wow seperti ini. Nah, karena itu mari kita tekuni ajaran Sabta Dharma ini luar biasa. Jangan belajar hanya dari buku. Ayo kita tekuni. Bila perlu kita dorong bagaimana di mana saja ya untuk kita punya yang namanya litbang itu. Ayo. Ya pemerintah sekarang punya BRIN. Ayo kita litbang Sabta Dharma lebih tekun. Semua punya potensi. Jangan menganggap oh dia yang senior, oh dia tua, belum tentu. Karena di Sabta Dharma ini yang penting apa? Untuk bisa menikmati, untuk bisa menekuni, bisa mendalam apa? Salah satu syaratnya yang paling penting. Satu adalah bersih. Bukan karena tuanya, bukan karena ngilmunya hebat, bukan karena kemampuannya hebat, bukan. Satu adalah bersih. Setelah itu baru dengan 5K-nya. Ya, ketekunannya, kesabaran. Satu bersih. Sehingga untuk bersih apa lakukan? Bersihkan diri melalui sujud, melalui perbuatan. Nah, itu menjadi kunci. Bersih, hanya bersih kok. Setelah bersih, ya saya yakin di literasi kita di buku Iwarah memang itu menjadi kunci. Salah satunya adalah Pudak Sinumpet. Siapa yang berhasil membuka Pudak Sinumpet, nah berarti siap untuk menerima connect dengan beliau. Ayo kita tekun itu. Jangan hanya apa istilahnya beliau rubu-rubu gedang ya ikut-ikutan. Ya saja menggunakan, tapi saya juga bagian dari rubu-rubu gedang. Tapi ayo kita sama-sama, kita bertemu, kita duduk, mari kita belajar. Kita siap sama-sama. Ya, equity, equal, setara gitu. Dan itu hebatnya di Sabta Dharma, antara tuntunan dan warga sama. Warga adalah tuntunan dan warga tidak terlalu beda jauh dibanding dengan yang lain, pemahaman yang lain. Saya setuju. Nah, sehingga lebih mudah kita belajar. Saya setuju. Dan mudah-mudahan Pak Nyoman beserta keluarga, anak-anaknya yang ada di mana? Australia sekarang? Ya, lagi baru tamat di POT ya. Dari Yang Maha Kuasa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua warga Persatuan Warga Sabta Dharma sekarang. Ya, saya yakin akan pasti itu akan terbentuk. Sabta Dharma sekarang ya. Perkumpulan Sabta pasti akan bersatu itu. Pasti. Iya, diberi kesehatan semuanya lah. Diberi kelancaran, ayam tentrem marem, kira-kira gitu. Ada pesan Pak untuk podcast saya atau untuk saya lah, kasih masukan dengan segala kekurangan saya. Ya, apa yang dilakukan oleh Adi, saya pikir ini suatu yang positif dan ini salah satu bisa membantu kalau goal kecilnya khusus di Sabta Dharma ini akan bisa menjadi media di antara kita. Nanti bila perlu hasil penelitian-penelitian di podcast sehingga menarik warga menjadi lebih semangat, termotivasi.
terinspirasi untuk menekuni mendalami ajaran Sabta Dharma, ini bisa dipakai media. Jadi terima kasih. Bila perlu nanti harusnya bahasanya dirangkul sama yang berkompeten, artinya tingkat pusat dan apa. Jadikan ini media untuk penyebaran ajaran Sabta Dharma, karena memang tidak bisa dihindari. Media digital, media elektronik menjadi media untuk penyebaran. Ya, dan beliau minta sebarkan ajaran Sabta Dharma yang benar. Ya, dengan kita setelah menekuni dan memahami yang sebenarnya. Lakukan ini sangat luar biasa. Dan saya sepakat, Sabta Dharma harus terbuka. Sabta Dharma harus disebarkan. Jangan sampai Sabta Dharma ini tebu yang hilang manisnya. Hanya ampasnya saja. Tebu yang hilang manisnya. Hilang manisnya. Oke. Ya. Siap. Terima kasih. Ya, kalau diizinkan saya mau ngajar podcast di beberapa remaja sini misalkan, kalau diizinkan. Siap. Kebetulan saya kan ngajar di banyak organisasi ya Pak ya, di luar Sabta Dharma. Nah, dan saya tidak pernah menarik fee apapun luar biasa. Luar biasa. Wah. Ya. Ya, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Harapannya juga. Ya, artinya kan harus dilegitimasi oleh yang berwenang, sehingga ini menjadi sesuatu yang legal. Walaupun sebenarnya mungkin Adi tidak terlalu butuh, tapi dengan legitimasi ini menjadi lebih nyaman, tidak nanti dipertentangkan, tidak diributkan dan seterusnya. Siap. Terima kasih masukannya Pak. Oke, sekali lagi terima kasih kepada pengurus Sanggar Tegaguri, betul ya Pak ya? Ya. Di jalan apa nih? Jalan Kemuda nomor 6. Jalan Kemuda nomor 6. Nomor 6, Denpasar, Bali. Teman-teman kalau mau sujud sini sangat welcome. Tinggal cari penunggu sanggarnya Pak Gede. Ya, namanya Pak Gede yang nunggu di depan. Sebut aja sanggar. Asal tujuannya baik, ingin sujud, ingin menikmati aja. Ya, kalau yang tidak baik tentu juga kita filter. Jadi viewer saya ini bukan untuk yang murid-murid saya ya. Kalau murid saya kan passwordnya Hari Ganteng. Ini untuk teman-teman remaja. See you next time dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Pak Nyaman, Mustika. Salam waras. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat, membuka kacamata, membuka jendela pikiran kita, dan tentunya mudah-mudahan membuat lerem semua. Kira-kira gitu ya. Harapan saya juga minta maaf juga ya. Siap. Sorry tadi mungkin kalau ada yang terpancing tapi niatnya semua niat baik. Iya, tukang mancing semua itu niat baik. Ya, saya tahu juga ini sebenarnya bukan mancing tapi semacam klarifikasi kan. Betul. Semacam klarifikasi. Saya minta maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Saya tidak bermaksud sengaja tapi ingin mengingatkan kita semua. Siap. Termasuk mengingatkan diri saya sendiri. Siap. Harusnya urusan belasan tahun ini beres. Harusnya loh ya. Harusnya dari dulu juga beres, memang nggak ada apa harusnya. Ya, biasa guys, kalau gajah ketemu gajah. Enggak lah. Oke Pak, thank you ya. Sip. Mudah-mudahan bermanfaat. Rahayu, salam waras. Wah, salam Rahayu Bagas Waras, Rahayu Waras bisa. Rahayu,